wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Mudirul Mahrusul Khatimah 2 Kuningan, Kiai Haji Fauzi Muhammad Ali LC, yang semoga Allah berikan kesehatan juga tambahkan keberkahan, pun demikian untuk keluarganya, amin Allahumma amin. Dan yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Khotimah 2 Kuningan, Ustadz Ayub Miftahuddin SPD, yang semoga Allah berikan kesehatan juga tambahkan keberkahan, pun demikian untuk keluarganya, amin Allahumma amin. Juga wali santri, Umi Abi, Ayah Bunda, santri kelas 8, yang semoga Allah berikan kesehatan juga tambahkan keberkahan, amin Allahumma amin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, berkat hidayahnya kita dapat bertatap muka kembali walaupun virtual dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Amin Allahumma amin. Salam serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan ke Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku penganut ajarannya, yang semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bismillah, alhamdulillah. Insya Allah di siang hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam agenda webinar Parenting Wali Santri kelas 8 bersama Ustadz Hodam Wijaya, yang insya Allah nanti akan bersama-sama memberikan ilmu kepada kita semua, insya Allah. Selanjutnya, mari kita buka kegiatan di siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sudah bersama kita. Ahlan wa sahlan. Selamat datang Ustaz Hodam. Ahlan bik. Masya Allah, Alhamdulillah. Selanjutnya, insya Allah akan ada sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Khotimah 2 Kuningan kepada Ustadz Ayemi Fakhruddin SPDGR. Iyyahu falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dinihi syaidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Segala puji bagi Allah, pencipta semesta alam. Pada siang kali ini kita masih diberikan banyak nikmat. Salah satunya kita bisa mengadakan kegiatan pada siang kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad SAW. Teringat pula pada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat yaumul akhir. Amin. Yang kami hormati Kiai Haji Fauzi Muhammad Ali LC selaku Mudir Ma'had Husnul Khotimah 2 Kuningan, yang saat ini masih berkegiatan. Jadi ayah bunda dan para ustadz sekalian, hari ini ada agenda juga di pondok pesantren begitu ya, untuk seluruh asatid, dan sepertinya Pak Kiai masih membersamai. Insya Allah jika memungkinkan nanti akan menyusul begitu ya.
Kemudian yang kami hormati juga dan guru kita bersama Ustadz Hodam Wijaya. Jazakallah khair Ustadz sudah menyambung silaturahmi kembali begitu ya. Kalau dengan Abi Umi ayah bunda sepertinya Ustadz Hodam sudah selang 1 tahun lebih ya. Ketika webinar kelas 7 awal kali begitu ya, awal kali kelas 7 angkatan ini mengadakan webinar, seingat saya itu dengan Ustadz Hodam begitu ya. Nah ini sudah selang 1 tahun lebih, pastinya banyak perkembangan dari anak-anak kita dan alhamdulillah masih dibersamai Ustadz Hodam begitu ya untuk memberikan ilmu serta bekal begitu barangkali untuk kita semua mendampingi anak-anak kita begitu ya, baik di pondok ataupun ketika bersama di rumah. Dan yang kami hormati juga Ustadz Sanan, walaupun di Zoom namanya Wahid Husnul ya Ustadz ya, tapi barangkali ada yang memanggil Wahid Husnul itu bukan nama guru di Husnul begitu ya. Ini tidak ada nanti kalau barangkali ada ingin ketemu Ustadz Wahid Husnul gitu ya, tidak ada begitu ya. Ini Ustadz Sanan ya, nama beliau Ustadz Sanan selaku Kepala Bimbingan Konseling beserta tim di belakang layar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya menginisiasi kegiatan webinar pada siang kali ini. Dan kalau melihat di agenda pondok, sebenarnya agak sedikit bergeser begitu ya agenda webinar kita, karena kita ingin mendiskusikan dan tentunya menghadirkan begitu ya sosok-sosok narasumber yang luar biasa karena kita ingin mengkaji ilmu pendampingan anak-anak kita dan alhamdulillah begitu ya ditemukan di tanggal ini untuk kegiatannya dan insya Allah tidak mengurangi esensi dari kegiatan kita begitu ya. Nah, terkait urgensi pendampingan anak-anak kita yang mungkin sebagian sudah masuk akil balik gitu ya ataupun yang masih mempersiapkan. Nah, insya Allah ini menjadi menjadi hal yang penting untuk kita ketahui karena tentunya bagi kita begitu ya para laki-laki yang sudah melampaui masa-masa awal akil balik bisa jadi berbeda begitu ya dengan kondisi anak-anak kita sekarang. Ya ada banyak fasilitas, media dan lain sebagainya secara lingkungan yang berbeda walaupun tentunya secara fitrah sama begitu ya, tapi yang dihadapi oleh anak-anak kita tentunya berbeda. Nah, ini mohon untuk bisa membuka diri kaitan dengan proses-proses pendampingan yang bisa jadi harus kita perbarui begitu ya dibandingkan zaman kita begitu ya ketika kita masih remaja ataupun zaman kakak-kakak dari santri kelas 8 begitu ya. Barangkali ada yang sudah punya kakak di perguruan tinggi atau bahkan di SMA begitu atau di aliyah begitu ya. Nah, bisa jadi yang dihadapi saat ini berbeda begitu ya sehingga mohon kiranya kita sama-sama bisa membuka diri kaitan ilmu-ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hodam dan tentunya keridhaan dan keberkahan dari ayah bunda karena ayah bunda lebih sering jauh begitu ya dengan putra-putranya dan diamanahi kepada kami di pondok dan tentunya dalam segala proses ada hal yang belum sempurna di kami ya karena keterbatasan kami sebagai manusia tentunya akan lebih kokoh, akan lebih kukuh begitu jika dibarengi juga dengan proses doa dan kedekatan ayah bunda kepada Allah begitu ya untuk menjaga anak-anak kita semua begitu ya. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan dan mohon izin seperti yang disampaikan di awal siang ini juga ada agenda di pondok begitu ya dengan para pegawai jadi kami menitipkan ke tim BK dan pasukannya begitu ya yang ada di belakang layar untuk bisa memandu kegiatan webinar di siang kali ini. Dan terakhir ini pesan dari yayasan dan tentunya juga dari keluarga besar Husnul Khotimah saat ini Husnul Khotimah sedang mengadakan kegiatan penerimaan santri baru
Nah, mangga ayah bunda bagi yang membutuhkan informasi kaitan tentang penerimaan santri baru untuk angkatan tahun 2026-2027 bisa disampaikan begitu ya kepada kerabat ataupun handai tolan yang lain. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, mangga bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing. Insya Allah sudah dibekali juga kaitan informasi ini. Dan sebelum ditutup, karena ini juga menjadi pertanyaan beberapa wali santri yang hadir ke kami kaitan informasi perkembangan akademik dan progres tahfiz anak-anak kita. Insya Allah di awal pekan depan akan disampaikan kaitan progress report, hasil ulangan harian, kemudian juga progres tahfiz selama tengah semester awal. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh wali kelas. Jadi eh, silakan dari hasil yang didapatkan bisa didiskusikan dengan Ananda ataupun dengan wali kelasnya masing-masing. Sekali lagi jazakallah khair Ustadz Hodam dan tim serta semoga ayah bunda sekalian juga bisa mengikuti agenda ini dengan sebaik-baiknya. Ditutup terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron kami haturkan kepada Ustadz Ayyib yang sudah memberikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan semoga beliau Allah berikan kemudahan dalam mengemban amanahnya di Pondok Pesantren Husnul Khotimah 2 Kuningan. Amin Allahumma. Alhamdulillah, selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kaitan dengan webinar parenting wali santri kelas 8 yang berjudul Mendampingi Anak di Usia Akil Balik. Kepada Ustadzuna Hodam Wijaya, iyyahu falyatafaddal maskuro. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz Sanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz Sanan dan tim, juga kepada Ustadz Ayib Miftahuddin selaku Kepala Madrasah yang telah memberikan kesempatan pada majelis ilmu kita di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hati yang lapang dalam bermajelis ini, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kelancaran rezeki, kebarokahan rezeki, keluarga yang harmonis, kemudian juga Allah berikan rezeki bisa beribadah ke tanah suci, baik umroh ataupun haji, insya Allah. Kemudian kita juga diberikan keturunan yang solih dan solihah. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, Umi Abis yang hari ini Allah takdirkan kita bisa belajar bersama kembali. Setelah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ayib, kita pernah berjumpa dan belajar bersama di tahun yang lalu ketika Ananda berada di kelas 7. Jadi ini seri lanjutan ya. Sekarang kita akan belajar bersama tentang bagaimana tarbiyatul aulad fisinil buluk gitu ya, mendidik anak ketika menjelang atau ketika anak sudah usia balik.
Kita akan belajar bersama insya Allah karena anak semakin bertambah usia, masuk ke fase yang baru, kita harus mengilmui diri. Karena kalau tidak mengilmui diri, kita sering terjadi banyak miskomunikasi dengan anak. Kita tidak terkoneksi dengan anak karena jalan pikiran dan perasaan kita berbeda. Apalagi anak sudah menjelang usia balik itu ayah bunda sekalian, Masya Allah begitu ya. Kita perlu kesabaran ekstra. Apalagi di era sekarang. Kebanyakan di anak sekarang itu mereka balik secara fisik tetapi belum dewasa secara akal gitu ya. Nah, apa yang ayah bunda sekalian, nah ini yang menjadi yang harus kita ilmui diri itu karena hari ini banyak orang tua yang sudah ngerasa anaknya balik tapi lupa mendewasakan anak-anaknya. Ini nih, sering lupa tuh begitu ya. Makanya kenapa disebut tadi istilah para pakar pendidikan hari ini disebut dengan akil balik. Kan dalam Islam itu tuh nggak ada istilah akil balik gitu ya. Adanya ya balik aja begitu ya, nggak ada istilah akil balik. Tapi tadi untuk membedakan bahwa bukan hanya balik secara fisik, tetapi juga harus matang secara akal. Nah, ya Bunda sekalian, insya Allah hari ini kita akan belajar ini yang di-share oleh Ustaz Sanan tim BK ya. Hari ini kita akan belajar satu definisi balik. Apa sih itu balik begitu ya? Dan apa tanda-tandanya? Apakah sudah ada di anak-anak kita atau belum? Kemudian yang kedua, metode mendidik anak usia balik. Bagaimana sih metode mendidik anak usia balik? Kita akan belajar dari para nabi di dalam Al-Quran, gitu ya. Kemudian siapakah yang harus lebih dominan mendidik anak usia balik? Apakah ayah atau bunda? Kita akan cari jawabannya dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang kurikulum. Apa bahan pendidikan yang harus diajarkan kepada anak usia balik? Setidaknya tiga hal ini yang akan kita pelajari. Ini sebagai pengantar ya, kalau kita bahas semuanya rasanya waktu kita tidak cukup. Nah, nanti kalau bab bagaimana membahas kasuistik, nah kita akan perdalam lagi mungkin ditanya jawab. Baik, lanjut. Baik ayah bunda sekalian, kalau kita belajar tentang sesuatu yang diajarkan oleh ulama itu, apalagi ulama-ulama fikih itu dimulai dari ta'rif, dari definisi supaya pemahaman kita sama. Apa sih definisi balik di sini ya? Ta'riful bulug indal ulama. Ini definisi balik menurut para ulama. Kalau di dalam kita belajar literatur bahasa itu selalu kalau di dalam bahasa Arab definisi itu ada dua. Ada menurut lugoh bahasa, ada yang menurut istilah. Nah, kita lihat balik menurut lugoh bahasa. Apa nama dasar kalimatnya itu dari balago ya blugu bulugon. Ini satu seperti kita mubalik. Nah, mubalik itu satu kata dengan balago begitu ya. Maknanya apa? Maknanya wusulu ilal ghayah. Wusulu ilal ghayah itu sampai kepada tujuan atau awin nihayah atau mencapai sesuatu. Jadi balik itu sampai. Ya, berarti apa menurut istilah nih? Menurut para ulama, istikmalul insan kuwatahu. Jadi sempurnanya manusia dengan kekuatannya. Yang dimaksud kuwatahu di sini apa? Kematangan fisik. Jadi disebut balik itu satu matang secara fisik, yang kedua adalah matang secara akal. Apa buktinya? Alladzi yumayyizu biha bainal khairi wasyarr. Ini salah satu tanda balik itu adalah memampukannya membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, jadi matangnya bukan hanya fisik, tapi juga akal. Wa yasta'iddu litaklifi syar'i dan juga siap menanggung beban syariat. Itu disebut dengan balik. Nah, kita lihat anak-anak kita. Kira-kira kalau menurut definisi ini sudah balik atau belum? Gitu ya. Mungkin kalau lihat fisiknya sudah ya, tapi kalau ngelihat definisi yang lain sudah siap nggak menanggung beban syariat, menanggung beban peradaban, menanggung beban dakwah. Karena kita lihat anak-anak usia balik di sekitar Nabi. Zaid bin Sabit usia 13 tahun udah dia diutus untuk menguasai bahasa Ibrani, kemudian menjadi sekretaris negara, menulis wahyu. Nah, anak-anak kita sudah siap atau belum di usia 13 tahun? Apa jangan-jangan anak kita tadi kita ini balik secara fisik tapi belum matang secara akal atau secara mental. Nah, kemudian para ulama, nih kitab saya ngambil dari kitab Safinatun Najah, begitu ya, kitab fikih yang terkenal di madrasah-madrasah, di pesantren, ada alamatul buluk, ada tiga nih tanda-tanda balik. Satu,
tamamu khamsa asyrata sanatan fid dzakari wal unsa. Sempurna usianya 15 tahun. Itu satu. Anak-anak kita sekarang kelas 8 sudah 15 tahun atau belum? Belum, Ustaz. Belum ya. Baru Ada usianya yang berapa? sudah juga ya. Ada yang sudah ya, ada tiga, Ada rata-rata yang sudah. 13, 14 ya. Lihat yang kedua, wa ihtilamu fid dzakari wal untha litis inasinin. Mimpi basah. Usia 9 tahun. Kalau untuk perempuan di sini wal haidu fil unsa, untuk perempuan itu juga haid usia 9 tahun. Kenapa ada dua yang berbeda gitu? Satu, tanda-tanda balik itu ketika mimpi basah 9 tahun, tapi satu lagi kenapa usianya sempurna 15 tahun. Nah, para ulama memberikan jalan tengah. Mungkin anak-anak akan balik itu lebih cepat secara fisik. 9 tahun sudah mimpi basah atau perempuan yang punya anak putri 9 tahun udah haid. Tetapi para ulama itu baru balik secara fisik. Maka para ulama berikan waktu sampai usia 15 tahun untuk mendewasakan anak-anak kita matang secara mental dan secara akal. Kalau kita telat mendewasakan mereka sampai usia 15 tahun, maka banyak yang akan terlambat pada diri mereka. Yaitu apa? Ketika usia 15 tahun ke atas, seharusnya anak-anak kita sudah punya kontribusi sosial dalam skala yang cukup besar. Harusnya begitu. Makanya lihat, Usama bin Zaid jadi panglima perang usia berapa? 17 tahun. Karena Nabi memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk berkontribusi sosial dengan skala yang cukup besar. Nah, apakah anak-anak kita siap kalau diberikan beban seperti itu? Nah, ini kan yang harus menjadi PR bagi kita, bagaimana mempercepat kedewasaan mereka sebagaimana fisiknya sudah mencapai usia balik. Dan pertanyaan selanjutnya, Ayah Bunda sekalian, ini ketika alamat balik ini salah satunya adalah mimpi basah, karena kita konteksnya anak-anak putra sekarang di HK2 ya. Pernah nggak Ayah Bunda nanya ke anaknya, kamu sudah mimpi basah atau belum? Ayo, ada yang sudah pernah nanya ke anaknya sendiri, nah kamu sudah mimpi basah atau belum? Karena kita akan membahas soal fikih loh ini. Alhamdulillah saya Ya, selalu nanya Ustaz. ya saya tanya. Ah, Iya, Alhamdulillah kalau coba itu. nanya. Suka menjelaskan juga apa itu mimpi basah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika mimpi basah, bagaimana bab toharohnya, itu diajak diskusi seperti itu. Katanya dia udah diajarin sama Ustadz katanya, sudah tahu. Oh, Ya, baik. Alhamdulillah sudah diajarin Ustadz. Harusnya Bunda pastikan kembali nih. Coba Bunda mau tahu kalau balik itu seperti apa ya? Ditanya lagi. Terus kalau kalau mimpi basah, terus apa yang harus kamu lakukan? Oh, mandi wajib. Oh, mandi wajibnya gimana tahapannya? Nah, itu dalam cara kita mengcross check bahwa anak-anak kita itu memahami atau tidak. Karena ini soal bab fikih gitu ya. Nah, itu jangan langsung, oh udah diajarin guru, udah aja gitu tuh. Kita nggak lanjutin ya, kita nggak gali lagi, kita gali lagi ya dari anak kita. Baik, selanjutnya itu definisinya kita dapat ya. Berarti kalau anak kita sudah balik secara fisik, sudah terlihat tanda-tandanya, mari kita dewasakan mereka. Batasnya sampai usia 15 tahun. Harapannya ya Bunda sekalian, usia SMA itu benar-benar sudah matang harusnya begitu ya. Mereka tuh udah siap berkontribusi secara sosial seharusnya begitu ya, idealnya begitu. Baik, lanjut di slide berikutnya. Nah, kita akan mencari tahu, ya Bunda sekalian, bagaimana metode mendidik anak usia ketika sudah balik, anak SMP ini. Kita akan menemukan di dalam banyak literatur, termasuk di dalam Al-Quran, mendidik anak usia balik itu, cara kita mendidiknya itu melalui dialog. Apa salah satu buktinya? Nah, lihat di sini ya, ya Bunda sekalian, kita lihat dalam surah As-Saffat ini cerita Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim ketika falamma balago. Nah, lihat ketika Nabi Ismail mencapai usia balik. Ma'ahu sa'ya ketika bersama Nabi Ibrahim. Ya bunaya. Lihat, Nabi Ibrahim itu ada sesuatu begitu ya, keinginan yang ingin disampaikan kepada anak. Padahal Nabi Ibrahim ini ingin menyampaikan perintah Allah begitu ya. Tetapi lihat gaya cara kemudian menyampaikan pesan, delivery pesannya itu tidak langsung direct secara langsung. Sini, nak ke sini. Ini ada perintah Allah, kamu baring, ayah akan sembelih. Enggak begitu gitu ya. Maka apa lihat dengan kalimat cinta, ya bunaya, duhai anakku, ini arofil manam, saya melihat di dalam mimpi, ani adbahuk.
bahwasanya saya menyembelihmu, fandur mada taro. Maka pikirkanlah bagaimana pendapat kamu. Dialog. Transfernya itu melalui dialog pemahaman itu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh ayah bunda sekalian. Satu, dengan cara dialog. Kemudian kita akan menemukan siapa yang harus lebih banyak berdialog dengan anak. Kita akan menemukan di dalam Al-Quran. Hampir semua dialog antara orang tua dengan anak kita akan menemukan dialognya itu antara ayah dengan anak. Kenapa tidak ada ibu dengan anak? Bahkan cuma sedikit ibu dengan anak. Karena masa anak usia balik, peran yang harus dominan adalah ayah. Karena anak-anak ini sudah balik, maka ketika direkam di dalam Al-Quran, semua anak ini sudah balik, maka kebanyakannya dialognya antara anak dengan ayah. Nah, sekarang nih para ayah di sini dominan atau tidak mendidik anaknya ketika sudah mulai balik atau lebih dominan ibunya. Apalagi ini anak laki-laki nih. Kalau ibunya yang dominan, cenderung anak laki-laki menjadi anak yang lebay. Karena apa ya, tertransfer sifat feminim gitu ya dari ibunya. Harusnya mah ayahnya ketika menghadapi realita usia balik itu yang dominan berperan adalah ayah. Bagaimana cara menghadapi dunia. Makanya ayahnya harus dominan. Makanya saya tuh agak heran. Mudah-mudahan ini di HK2 tidak terjadi begitu ya. Saya itu kadang-kadang, ayah bunda sekalian, mohon maaf ya, saya keliling ke banyak pesantren. eh, Seperti acara begini ya, parenting justru yang dominan itu ibu-ibu. Kalau ada masalah anak, ibu-ibu yang maju gitu ya ke depan, yang menyelesaikan, yang komunikasi dengan pihak pesantren. Ayahnya nggak ada. Ayahnya nggak hadir begitu ya. Harusnya yang paling dominan tuh ayah. Sehingga anak-anak anak laki-laki belajar bagaimana menghadapi masalah dari ibu. Nggak akan selesai gitu loh. Harus belajarnya dari ayah. Makanya lihat bagaimana para nabi ketika menghadapi persoalan, dialognya dan curhatnya itu kepada ayah. Begitu ya, ayah itu yang membangun bagaimana problem solving. Ayah itu yang membangun tentang visi anak-anaknya. Itu ayah. Jadi ayah yang harus dominan. Ayah bunda sekalian. Ada di sini ayahnya atau hanya bundanya saja yang hadir? Hadir, Ustaz. Alhamdulillah, berarti ini ayah hebat nih yang hadir ya. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah Jadi hadir, ayahnya Alhamdulillah. hadir. Wais hadir. Alhamdulillah. Jadi ayahnya yang harus dominan, bunda sekalian, yang diajarkan para nabi demikian. Ayahnya yang ngajak dialog, cara kita mentransfer pemahaman, cara kita mentransfer ilmu ke anak-anak usia balik itu dengan dialog. Cara kita menyampaikan keinginan itu dengan dialog. Kesalahan kita bagaimana kita komunikasi dengan anak-anak kita sudah mulai balik. Cara kita mentransfer keinginan diri kita kepada anak selalu cenderung dengan kalimat-kalimat direct. Pokoknya mah Abi mau kamu hafal Quran. Terserah kamu gimana caranya. Nah, banyaknya kita tuh memintanya itu bukan ditanya bagaimana pendapat anak. Misalnya harusnya kan, nah Abi itu punya keinginan. Abi dari keluarga Abi itu ada yang hafal Quran. Nah Abi berharap kepada kamu. Bagaimana menurut kamu? Jadi harusnya ditanya pendapatnya dulu, bukan langsung dengan permintaan yang secara direct, secara langsung. Akhirnya nanti biasanya anak merasa jadi beban. Al-Quran jadi beban, hafalan jadi Quran, jadi beban, akademik jadi beban semuanya. Kenapa? Karena ilmunya tidak dasari dengan tadi kelapangan hati, begitu ya, ayo bunda sekalian. Jadi kebanyakan kita begitu ya, dan anak-anak apalagi anak laki-laki tuh nggak suka kalau didikte. Anak laki-laki kalau sudah balik nggak suka kalau didikte sekali lagi ya. Makanya lihat kita akan menemukan, ayah bunda sekalian, satu kasus yang terjadi pada era Rasulullah ketika ada seorang eh, remaja atau seorang syabun pemuda gitu ya, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan di bizina, ya Rasulullah izinkan aku zina. Apakah Rasulullah kemudian komunikasinya secara direct, keluar ceramah, keluar dalil, latak zina dan yang lain-lain? Tidak. Coba ayah bunda sekalian, kalau anak bunda atau anak ayah, ananda cerita bahwa mulai suka dengan lawan jenis, kira-kira bagaimana responnya? Apakah langsung diceramahin, keluar kalimat-kalimat dalil? Apa, saya tanya, ketika Rasulullah mendengar ada curhatan dari seorang pemuda yang apa ya minta izin untuk berzina, apakah keluar dalil, satu dalil? Tidak, tidak keluar satu dalil pun.
Padahal kurang apa dalil yang diketahui oleh Rasulullah? Banyak begitu ya. Tapi Rasulullah malah mengajak dialog. Apa kalimat yang keluar dari lisan Rasulullah? Atuhibbuhu li ummik? Apakah engkau menyukai berzinah dengan ibumu? Nah, sehingga kesadaran itu muncul di dalam akal gitu ya. Lawan bicara gitu ya. Jadi harusnya dengan anak itu harus sering mengajak dialog. Jadi siapa yang harus sering ngajak dialog itu para ayahnya. Ayahnya sering ngajak dialog. Kenapa dengan dialog, Bunda sekalian, dampak dari kita sering ngajak ngobrol anak, dialog apalagi di era digital hari ini. Kan kebanyakan kita komunikasi lebih banyak melalui media sosial ya. Nah ini kebanyakan anak-anak kita kurang sentuhan secara emosi karena media sosial itu ya pesannya dapat tapi emosi tidak dapat. Kita tidak melihat ekspresi, kita tidak dapat sentuhan anak-anak kita begitu ya secara langsung. Maka kalau nanti ketemu dengan anak-anaknya, tolong handphone itu disimpan, gadget disimpan, waktunya berdialog, ngobrol secara langsung dengan anak-anak kita. Apalagi jarang ketemu begitu ya, ketemu ketika perpulangan saja atau ketika penjengukan. Nah, ayo bunda sekalian, ini kita bisa gali dampak dari kalau kita sering mengajak anak dialog, dialog apapun itu, karena setiap isi dialog itu akan menjadi ilmu pengetahuan bagi anak, dan ilmu itulah yang akan menjadi panduan ketika anak menghadapi berbagai banyak pilihan di dalam hidupnya. Kalau anak jarang diajak ngobrol, biasanya tadi pilihan-pilihan atau cara mengambil keputusannya kurang berdaya karena tidak punya inputan-inputan yang berkualitas dari orang tuanya itu ya. Ketika anak dibully, ketika anak punya problem, ketika problemnya akademik, misalnya di bawah KKM, mereka tuh bingung gimana cara mengatasinya. Akhirnya apa? Cara ngambil keputusannya kabur lah, cabut dari pondok lah, bikin ulah lah. Kenapa? Karena tidak ada inputan di sininya yang berkualitas sehingga ketika ngambil keputusan dari setiap pilihan atau peristiwa yang terjadi dalam hidupnya tidak bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab yang berkualitas karena kurang inputannya karena kurang diajak ngobrol begitu ya. Kurang dapat masukan, inputan dari orang tua yang berkualitas. Kalau anak yang sering diajak dialog sama orang tuanya, satu, apa yang akan terjadi pada anak? Tumbuh kecerdasan emosi. Jadi anak yang sering diajak ngobrol sama orang tua itu akan mampu mudah memahami atau mengenali perasaan yang dirasakannya. Sehingga emosinya itu selalu sehat. Dia akan kalau dia yang sering anaknya ngobrol itu dia tahu ketika emosi dia tahu apa sih emosi yang sedang dirasakan. Bagaimana sih cara meredam emosi yang baik. Bagaimana sih cara merilis emosi yang tepat. Bagaimana sih cara transformasi emosi negatif menjadi positif? Itu hasil dialog dengan orang tua tuh. Kalau anak-anak yang jarang diajak ngobrol tuh dia nggak tahu. Saya tuh sedang ngerasain apa sih gelisah atau ngerasain sedih atau apa tuh bingung dengan perasaannya sendiri. Karena dia bingung dengan perasaannya sendiri juga bingung bagaimana cara mengekspresikan perasaan, cara meredam emosi, bagaimana cara merilisnya yang baik itu sering banyak terjadi. Hanya diekspresikan dengan sesuatu yang kurang berdaya. Kemudian kalau anak-anak yang sering diajak dialog itu lebih mudah memahami perasaan orang lain, punya empati, kemudian mampu mengelola emosi dengan jauh lebih tenang begitu ya. Anak-anak yang sering diajak dialog gitu ya. Karena ketika dia misalnya nih dia punya masalah dengan teman, kan kita sering ajak dialog. Kenapa itu bisa terjadi dari sisi kamu? Terus kenapa bisa terjadi dari sisi teman kamu? Nah, ini kan dalam rangka memetakan atau menguraikan persoalan ya. Jadi terbiasa anak-anak itu dilatih seperti itu, merilis emosinya dengan tepat. Kemudian kalau anak yang kedua, anak-anak yang sering diajak dialog itu, kalau kita sering diajak dialog gitu ya, ketika usia balik, anak terlatih berpikir kritis dan logis. Anak tidak mudah ikut-ikutan. Gitu ya. Nah, hari ini kan terjadi yang lagi rame itu apa? Yang kasus, mohon maaf ya, yang kasus merokok, anak merokok yang, mohon maaf, diberikan tindakan fisik oleh kepala sekolah kan yang lagi rame. Kenapa kemudian besoknya murid-muridnya itu sampai mogok gitu ya. Terlepas ada teori konspirasi dan yang lainnya, tetapi kenapa mogok dan cenderung membela temannya yang merokok. Nah, ini karena anak-anak sekarang kalau jarang diajak ngobrol dapat masukan yang berkualitas, maka cenderung anak-anak itu akan membela bukan nilai value yang dibela adalah komunitas. Mau benar mau enggak yang penting masuk komunitasnya begitu ya, maka akan dibela. Nah, ini kekeliruan, maka harus sering diajak dialog supaya anak itu lebih membela pada value bukan pada komunitas.
Anak-anak kan harus berpikir kritis ya, mengembangkan kemampuan berpikirnya sebab dan akibat. Kenapa sih saya ditempeleng, misalnya kasus yang kemarin dipukul. Dia harus tahu ini itu sebabnya karena apa, bukan hanya sekedar emosi ya Bunda sekalian. Kemudian anak-anak yang sering diajak dialog, berpikir kritis itu mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian atau peristiwa yang dialami. Oh, jadi dia memahaminya tuh dengan bijaksana, nggak mudah ikut-ikutan, nggak mudah berkomentar, apalagi di era media sosial hari ini informasi banyak sekali gitu ya. Setiap hari kita itu dihujani informasi. Nah, gimana caranya anak-anak kita tuh nggak mudah terbawa dengan berita-berita hoax, tidak bawa termudah terpancing begitu ya, dan yang lainnya. Nah, itu harus sering diajak dialog, dan karena kemampuan kritis itu perlu dilatih dan dikembangkan. Kemudian yang ketiga, terbangunnya kepercayaan dan kedekatan emosional. Anak-anak yang sering diajak ngobrol itu biasanya punya hubungan secara emosi dengan orang tua. Sehingga dia tidak perlu mencari figur atau sosok lain di luar rumah selain keluarganya. Jadi kalau ada apapun, dia akan percaya, akan ceritanya ke orang tua. Kalau orang tua tidak enak jadi tempat untuk cerita, untuk ngobrol, untuk curhat, kemudian mereka mencari tempat cerita di luar rumah, yang kita nggak tahu kalau ke ustadznya, alhamdulillah cerita. Kalau udah cerita ke orang-orang yang kurang bertanggung jawab, nggak dewasa juga kan, aduh bahaya gitu ya anak kita tuh mendapatkan masukan-masukan yang gitu ya, ibunda sekalian ya. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Kenapa? Karena anak ketika sering diajak dialog itu banyak pemahaman, banyak ilmu, sehingga apa? Dia punya rasa percaya diri ketika menghadapi banyak persoalan di dalam kehidupannya. Karena dia secara mental siap menghadapi persoalan yang dihadapi oleh dirinya. Nah, gitu ya bunda sekalian ya. Jadi harus sering ngajak dialog nih cara untuk mendidik anak usia balik. Apalagi mohon maaf ya, anaknya di pesantren jarang ketemu, setiap ketemu itu sering dialog, sering ngobrol. Nah, tidak boleh dikasih gadget begitu ya terlalu lama. Gitu ya, harus lebih banyaknya sering-sering diajak dialog. Karena tadi cara kita mentransfer pengetahuan, pemahaman ke anak itu lebih mudah dengan dialog. Dan sekali lagi pengetahuan yang dimiliki anak akan menjadi panduan ketika mereka dihadapkan dengan berbagai peristiwa atau pilihan dalam hidupnya. Begitu ya, yang bahayanya anak dihadapkan dengan sesuatu tapi kurang pengetahuan, kurang ilmu. Nah, biasanya yang akan memperburuk suasana, memperburuk kondisi keadaan anak. Nah, kita lihat kasusnya, kita studi kasus di dalam Al-Quran. Slide-nya, ayo lanjut. Nah, lihat, bunda sekalian, ini pernah saya sampaikan juga di tahun lalu kasus ini, begitu ya. Kalau dulu kasusnya soal kasih sayang, tapi lihat di sini. Walakad hammats bih. Karena salah satu godaan anak kita usia balik adalah suka dengan lawan jenis. Di sini terjadi pada Nabi Yusuf. Zulaiho itu punya keinginan, mohon maaf ya, untuk melakukan perbuatan yang buruk dengan Nabi Yusuf. Wahamma biha. Dan kemudian Nabi Yusuf pun ada keinginan kepada Zulaiho. Tapi laula an ro'a burhan robbi. Nah, begitu ya kalau bukan karena burhan dari Tuhannya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasya. Lihat, lihat bagaimana cara Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan yang tidak baik, yaitu disandingkan dengan ayah. Ketika Zulaiha menggoda Nabi Yusuf ada keinginan, kemudian apa yang membuat Nabi Yusuf tidak jadi melakukan perbuatan yang tidak baik itu dengan Zulaiha. Di sini di tafsir Ibnu Katsir itu satu karena ro'a surata abihi Yakub karena melihat gambar ayahnya Nabi Yakub. Jadi kenapa Nabi Yusuf itu punya gambaran imajiner tentang ayahnya? Artinya Nabi Yusuf dengan ayahnya begitu dekat. Apa bukti kedekatannya? Lihat, ayah bunda sekalian bisa buka surah Yusuf di awal-awal tentang perintah Allah untuk membaca kisah tentang Nabi Yusuf. Maka diawali dengan dialog antara Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Nah, di surah di ayat yang keempat ini lihat. Idh qala Yusufu li abihi ya abati ini. Nah, ya Nabi Yusuf itu cerita kepada bapaknya. Artinya bapaknya itu menjadi tempat yang nyaman untuk bercerita, untuk berdialog. Bahkan lihat, kita anggap ceritanya itu hanya tentang sekedar mimpi, hal yang receh yang diceritakan.
tapi ayahnya mampu menjadi pendengar yang baik. Nanti ayah bunda sekalian, anak-anak kita akan banyak hal yang diceritakan ke kita. Mungkin hal-hal yang receh tentang kehidupan di pesantren. Ada temannya yang begini, ada temannya yang begitu. Kemudian mungkin cerita bahwa makanannya diambil temannya. Ada cerita mungkin nanti dia kehilangan barang atau digosok. Ada cerita mungkin dicandain kakak kelas. Oh, banyak sekali itu diceritakan. Maka tolong menjadi pendengar yang baik, terutama para ayah. Kemudian setelah itu, apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub itu memberikan solusi dari permasalahannya. Jangan sampai respon kita itu kurang empati ketika anak cerita, Bi, minggu ini aku kehilangan sendal aku. Nah, kemudian cara respon kita itu malah, kamu gimana sih baru beliin sendal, kamu kurang tanggung jawab. Saya kira-kira kalau responnya kayak gitu, anak mau cerita lagi atau tidak? Ayo bunda sekalian. Kapok. Kapok nggak akan mau cerita lagi. Begitu ya. Walaupun mungkin kita anggap, kalau anak cerita, ceritanya gitu aja. Kenapa sih anak tuh cengeng? Itu nggak boleh. Ketika anak cerita tuh jangan dengarkan pesannya. Yang harus didengarkan tuh emosi di balik pesannya. Dia tuh hanya pengen rilis emosi. Dia tuh cuma pengen didengarkan punya cerita. Bisa jadi dia tuh pengen merasakan punya ayah gitu loh. Kalau saya punya masalah itu ayah mau, dia tuh pengen merasakan ayah tuh mendengarkan. Jadi teman ngobrol begitu, pengen sekedar begitu. Kadang anak-anak itu begitu ya. Kalau saya cerita anak, ayah akan perhatian atau enggak. Jadi jangan dengarkan pesannya dulu, tapi emosi di balik pesannya yang harus kita tangkap. Oh, anak pengen didengarkan nih, dia pengen cerita, didengarkan dengan baik, dengan ekspresinya itu apa ya, bunda sekalian, ekspresinya itu benar-benar kita itu seneng gitu loh ngobrol dengan dia. Itu dilakukan. Kan begitu ya. Biasanya justru anak-anak sekarang tuh lebih seneng curhatnya tuh kepada bundanya. Ada apapun itu. Ini tanda-tanda nggak deket dengan ayah. Kalau anak laki-laki canggung cerita tentang apapun kepada ayah, itu harus dievaluasi dari sisi ayah. Jangan-jangan ayahnya kurang bangun bonding dengan anak, sehingga anak merasa punya jarak dengan ayahnya untuk bercerita. Betul atau tidak, ayah bunda sekalian? Betul. Nah, jadi Betul. jangan sampai anak merasa punya Betul, jarak dengan betul. ayah. Karena di dalam Sepakat. dalam Al-Quran itu ceritanya masalah apapun tuh anak itu dengan ayah. Bahkan nggak punya uang itu mintanya ke ayah bukan ke bunda. Anak laki-laki harus tahu yang megang uang itu harta di keluarga ayah bukan ibu. Karena kalau anak minta uang ke ibu bahaya pendidikan buat anak itu usia balik. Sehingga anak laki-laki akan memahami, oh ternyata harta kalau di keluarga itu dikuasai oleh perempuan. Kalau dia nanti jadi seorang suami, maka hartanya akan dikuasai istrinya. Kan itu bahaya ke pemahaman kayak gitu. Harusnya kan dari ayahnya, minta jajan, minta jajan. Enggak, uang itu harta dipegang ayah. Kamu kalau minta jajan ada kebutuhan, minta sama Abi sana. Jangan sama Umi. Harusnya gitu. Sehingga anak kan punya pemahaman, oh harta itu dikelola oleh ayah. Makanya kenapa ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah, Khadijah yang paling kaya kan begitu ya. Maka ketika menikah dengan Rasulullah, Khadijah memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Karena tahu yang mengelola harta itu adalah laki-laki sebagai koam pemimpin di keluarga. Nah itu harus dilakukan gitu ya, Ibu sekalian, direkayasa hal-hal yang seperti itu. Jadi nah, hari ini kita bantu para ayah itu lebih dekat dengan anak-anaknya. Kalau ada masalah, Abi pemimpin, koam di rumah tangga, maka ayo masalah anak hadapi oleh Abi. Umi ikut mendoakan. Gitu ya. Umi ikut support begitu ya. Harus direkayasa. Itu sekali lagi. Makanya kita hanya menemukan cerita tentang ibu dengan anak itu di Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ketika bayi. Nabi Musa itu bayi ketika cerita wa auhayna ila ummi Musa. Allah memberikan ilham kepada ibunda Nabi Musa ketika bayi. Artinya justru peran ibu itu yang dominan itu ketika 0 sampai 10 tahun itu ibu yang dominan. Karena ini masa masa orang tua, pendidikannya ibu yang lebih dominan. Tapi ketika anak sudah balik, itu yang dominan harus ayah. Bukan berarti ibu enggak, tapi yang dominan adalah ayah. Tapi ada peran ibunya nanti. Nah, bahas tentang bab seksualitas itu belajar dari ibu. Nah, sekarang kita akan masuk sisi kurikulumnya ya. Jadi kalau dari sisi ini kita sudah, dari sisi cara harus sering ngajak dialog, komunikasi, jadi menyampaikan apapun dengan bentuk pertanyaan. Ya dialog itu dengan bentuk pertanyaan. Bagaimana pendapat kamu? Abi pengen seperti ini. eh, Apa yang kamu pikirkan kira-kira? Nah, itu dengan cara dialog seperti itu. Sekarang dari sisi kurikulum, ayah bunda sekalian, dari sisi kurikulum itu
memastikan kualitas satu ya, ini yang paling dasar Ibu dan sekalian. Kurikulum yang pertama itu memastikan kualitas keimanan dan hubungan anak dengan Allah. Tolong sepanjang kehidupan para nabi, kegelisahan sebagai seorang ayah, seorang ibu adalah keimanan anak-anaknya. Tidak ada yang lain. Jangan sampai anak-anak kita di pesantren, tetapi yang kita gelisahkan hanya soal akademik. Tapi soal tentang bab keimanan tidak menjadi kegelisahan utama di hati kita. Padahal lihat Ibunda sekalian yang disampaikan oleh Rasulullah ketika muru auladakum bisolah, perintah solat usia 7 tahun, wahum abna'u sab'i sinin di riwayat yang lain ketika usia 7 tahun, wadribuhum alaiha, dipukul usia berapa tahun? Usia 10 tahun. Artinya usia 10 tahun itu masa paksa kalau anak-anak belum tumbuh keimanannya dengan baik, harus dipaksa kualitas keimanannya oleh kita walaupun dengan cara yang tegas. Dengan kata pukul, itu perintah dari Rasulullah, dipukul. Itu kalimat yang tegas begitu ya. Tapi lihat masanya kan 7 ke 10 ada masa 3 tahun untuk mendidik. Makanya ayah bunda sekalian, untuk mendidik anak-anak usia balik yang belum tumbuh keimanannya dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu kita paksa sholatnya dengan ketegasan. Itu dipaksa oleh kita. Makanya mohon maaf ya, jangan salahkan para ustadz di pesantren kalau ada anaknya yang lalai sholat berjamaah, kemudian diberikan tindakan yang tegas. Nah, jangan disalahkan karena itu perintah Nabi. Saatnya itu bukan main-main lagi karena setiap amalan kamu itu sudah dituliskan menjadi kitabnya sendiri gitu loh. Ya, kitab amalnya sendiri, maka wadribuhum alaiha, dipukul kalau nggak mau sholat atau lalai sholat dengan bentuk ketegasan. Jadi ya bunda sekalian, anak-anak usia balik itu harus dipastikan oleh kita bagaimana kualitas keimanannya kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kualitas ibadahnya kepada Allah. Itu harus sering ditanyakan, bagaimana sholat kamu. Bahkan kalau abinya ketemu dengan anaknya itu, yang saya lakukan nih kepada anak-anak saya. Kalau saya ketemu dengan anak itu, saya selalu pastikan, mengecek bagaimana bacaan dan gerakan, kualitas bacaan dan gerakan sholat anak saya, walaupun sudah diajarkan gurunya. Karena saya yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah, tuh saya orang tuanya. Maka saya pastikan, ayo Abi mau ngecek sholat kamu. Dari mulai wudhunya saya cek, kalau sudah benar, alhamdulillah. Kemudian saya cek juga sholatnya, saya cek juga zikirnya. Kemudian setelah itu cek yang lainnya, bacaan Qur'annya. Kita yang ngecek. Itu untuk memastikan begitu ya. Kalau enggak, sehingga kita harus bisa koordinasi dengan guru-gurunya. Anak saya kayaknya ini sholatnya masih problem nih, bacaannya kurang pas, panjang pendeknya, makrojnya keliru. Tolong gurunya minta dibantu. Itu ayahnya yang harus proaktif kepada guru begitu ya. Jangan nunggu laporan dari guru. Kita yang harus sering mengecek bab ini begitu ya. Terus bagaimana sholat anak saya? Ustadz tanya, Ustadz gimana anak saya kalau sholat tepat waktu atau tidak? Kalau belum tepat waktu, Ustadz, saya ngasih mandat kepada Ustadz, kalau anak saya nggak tepat waktu, sholatnya banyak berleha-leha, tidak disiplin, Ustadz boleh memberikan tindakan yang tegas. Itu kasih gitu ya kepada para guru begitu ya. Ini untuk memastikan karena perintah Nabi. Makanya lihat kita akan menemukan di dalam apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas ketika beliau ini usia 13 tahun. Apa yang disampaikan beliau? Ya gulam gitu ya. Ihfazilah ya fazkab. Yaitu dialog orang tua dengan anak. Nah, tolong di pesantren jaga Allah. Gimana cara menjaga Allah? Kamu harus selalu merasa dilihat oleh Allah. Kamu harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Ada guru ataupun enggak. Kamu lagi sendiri atau lagi bersama teman-teman kamu, maka Allah akan menjaga kamu. Maka lakukan amal-amal soleh yang bisa mendatangkan rasa sayang Allah, rasa cinta Allah kepada kamu, sehingga Allah ridho kepada kamu, begitu ya. Itu harus sering didialogkan tuh dengan anak gitu ya, orang tua itu. Sehingga anak, kalau sering ditanyakan oleh orang tua, anak akan merasa bahwa ini urusan penting bagi anak. Kalau bab sholat, bab ibadah nggak pernah ditanyakan oleh orang tua kepada anak, anak akan merasa ini hal yang tidak penting di dalam kehidupannya. Karena nggak pernah ditanyakan. Apalagi kalau yang ditanyakan terus-terus akademik, maka anak ngerasa bahwa akademik yang paling penting itu dibandingkan hal yang lain. Makanya lihat anak-anak itu lebih banyak effort itu mengurusi akademiknya dibandingkan bab ibadahnya. Udah azan, waktunya sholat, masih ngurusin kegiatan-kegiatan. Harusnya kan ditinggalkan, waktunya sholat. Jadi bagaimana kita pastikan anak-anak itu mendahulukan Allah dalam kehidupannya? Guru-gurunya kan mengajarkan, maka kita kuatkan dengan sering menasehati dengan dialog dengan anak. Nah, kalau nanti kamu lagi main bola, kamu lagi kegiatan, terdengar azan, hentikan kegiatannya. Sholat, Allah nomor satu.
Karena kalau Allah ridho semua kegiatan urusan kamu, maka Allah yang akan menyempurnakan ikhtiar kamu. Itu sering disampaikan. Sehingga itu menjadi sesuatu yang penting bagi anak. Begitu ya, jaga Allah, maka Allah akan menjaga kamu, menolong kamu. Itu sering harus dilakukan oleh orang tua, oleh ayah kepada anak laki-lakinya. Makanya kita akan menemukan, selainnya lanjut ya, lihat kegelisahan para nabi kepada anak-anaknya. Lihat seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim kepada anaknya. Wa wassobiha Ibrahimu banihi wa Yakub. Ini belajar dari Nabi Yakub. Ya bunaya. Ini wasiat dari seorang ayah kepada anak laki-lakinya. Ya bunaya, wahai anakku. Innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini soal konsep hidup tentang agama yang harus dijaga begitu ya. Tidak boleh kamu meninggal dalam kondisi kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah. Nah, itu kan nasihat-nasihat begitu yang disampaikan. Bahkan lihat yang disampaikan Nabi Yakub kepada anak-anaknya apa di ayat berikutnya. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah setelah aku meninggal atau setelah aku tiada atau setelah sepeninggalku. Jadi yang menjadi kegelisahannya itu tentang bab keimanan, tentang bab tentang ibadah. Itu yang harus disampaikan oleh para nabi begitu ya. Selain yang lainnya. Jadi bukan yang lainnya nggak penting, tapi ini yang harus menjadi pokok, yang menjadi dasar, yang harus menjadi bahan dialog kita dengan anak-anak kita, bab tentang keimanan, tentang bab tentang ibadah kepada Allah. Atau lihat yang disampaikan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Kan ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka ladzulmun adzim. Saya minta sampaikan ibunda sekalian dengan serius kepada anak-anak kita sekarang. Kalau dulu berhala-berhala itu nyata patung ada bentuknya. Jelas begitu ya orang-orang yang syirik. Sekarang itu berhalanya berubah. Jadi apa? Gadget. Makanya kenapa di Husnul itu saya pernah melihat video di Husnul itu anak-anak yang kedapatan dapat HP, HP-nya dihancurkan. Karena itu ada dalilnya. Dalilnya dari mana? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu lalai sholat asar gara-gara ngurus kuda. Kemudian di beberapa riwayat kudanya itu dipotong. Semua seluruh kudanya sama. Ini kan kudanya jadi ilah. Kudanya itu jadi menduakan Allah gara-gara kuda kemudian lalai ibadah. Anak-anak kita sekarang berapa banyak anak-anak kita yang sekarang lalai sholatnya, lalai belajarnya, lalai dengan ketaatan tata tertib di pesantren gara-gara gadget. Apalagi mohon maaf kalau bunda ayah tahu anaknya punya gadget nggak dilaporkan ke gurunya, itu lebih bahaya lagi begitu ya. Berapa banyak anak yang melanggar aturan, kemudian tidak beres kegiatannya karena malamnya begadang main HP, kemudian besoknya kurang tidur ngantuk. Akhirnya itu jadi ilah bagi dirinya. Maka kita harus ajarkan kepada anak. Nah, kamu boleh main gadget, tapi ketika waktunya berkegiatan, beramal soleh, waktunya sholat, kamu tinggalkan. Jangan sampai handphone kamu menjadi ilah, menjadi berhala buat diri kamu yang menghalangi kamu dari kebaikan, yang menghalangi kamu dari ketaatan kepada Allah. Kalau Abi ngelihat begitu, Abi ambil handphonenya. Harusnya kan begitu ya, tegas. Kalau perlu dihancurkan di depan anak begitu ya, supaya kita mengajarkan kepada anak bagaimana anak kita mampu menghilangkan apa yang menjadi ilah di dalam hidupnya begitu. Itu harus mulai diajarkan, ya, tidak menduakan Allah. Kemudian lihat di bawah juga sama, ya bunaya aqimis sholah, nih di ayat yang terakhir ayat 17. Ini dari Luqman. Anakku dirikan sholat. Lihat dia tetap nasihat-nasihat itu bab tentang ibadah, ibu sekalian ya. Itu kurikulum yang pertama. Yang kedua, karena waktu kita terbatas, agak percepat. Dan kurikulum yang kedua itu melepaskan kemelekatan anak terhadap makhluk, termasuk orang tua. Anak-anak kita kan sedikit demi sedikit ya dilepaskan ketergantungannya terhadap makhluk. Ketika anak kita lagi hamil, itu kan melekat betul dengan orang tuanya, kan langsung mendapat makanan dari orang tuanya. Ketika dilahirkan, dia mulai belajar bagaimana caranya untuk mendapatkan makanan dengan menangis gitu, yang lain-lain. Kemudian anak kita disapih gitu ya, supaya semakin lepas dari kemelekatan orang tua. Nah, hari ini kita mulai sapih lagi anak kita setelah usia 2 tahun, kemudian kita sapih hari ini. Bagaimana anak kita hari ini harus punya kemelekatan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh melekat kepada orang tua atau kuasa orang tua. Nah, apa yang diajarkan oleh Nabi ini lanjutan hadis yang tadi. Lihat, Ida sa'alta fas'alillah. Kalau kamu punya kebutuhan, mintanya sama Allah. Nanti ayah, kalau anak cerita punya kebutuhan, jangan langsung dikasih. Harus ada bahasa iman yang disampaikan ke anak. Nah, kamu sudah minta sama Allah atau belum? Ini hal yang sederhana tapi akan menguatkan anak walaupun ayah tidak ada, kalau sudah rezekinya saya akan datang kepada diri saya.
Sehingga anak-anak tuh akan kuat mentalnya. Kenapa? Karena hanya bersandar kepada Allah semata, bukan ke orang tua. Yang memberikan rezeki bukan abi, yang memberikan rezeki itu Allah lewat abi. Maka disampaikan abinya. Nah, kamu sudah berdoa belum sama Allah? Sudah minta sama Allah atau belum? Kalau belum, minta dulu sama Allah. Nanti kalau sudah minta sama Allah, Allah akan berikan kepada abi. Lewat abi. Nanti abi akan berikan rezeki itu kepada kamu. Begitu. Jadi jangan, Bi, aku kayaknya butuh ini. Kasih. Bi, kayaknya aku butuh ini. Kasih. Enggak, itu enggak ada nilainya pembelajarannya. Harusnya kamu sudah berdoa belum sama Allah? Kamu sudah minta belum sama Allah? Jadi ada bahasa-bahasa iman yang disampaikan supaya dia menyadarkan hidupnya kepada Allah. Termasuk wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu butuh pertolongan bukan ke abi, ke umi, enggak. Minta tolong sama Allah dulu. Baru nanti Allah akan hadirkan orang yang menolong kamu, apakah lewat abi, lewat umi, atau lewat ustadz, atau lewat teman. Begitu. Sehingga anak-anak itu tidak melekat kalau dia lagi sendiri misalnya, nih dibully sama teman-temannya, dia yakin bahwa semua atas ketentuan Allah. Dan dia yakin tenang, bahkan Allah akan menolong. Jadi anak-anak ketika sendiri itu akan kuat mentalnya. Kenapa? Karena memiliki rasa bahwa dirinya itu ada zat yang melindungi, ada zat yang menolong, ada zat yang memenuhi hajat dan kebutuhannya. Tidak selalu mentalnya harus ke orang tua, butuh pertolongan orang lain, tidak. Yang didahulukan adalah bagaimana anak-anak kita bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus sering diajak dialog tuh anak-anak tuh. Modal hal yang kecil. Saya tuh sering saya sampaikan, anak minta jajan itu jangan langsung dikasih uang jajan bulanan tuh. Ngobrol, ada bahasa iman yang disampaikan. Nah, ini namanya harta, uang yang kamu gunakan. Harta ini Abi cari dengan cara yang baik sesuai dengan ketentuan syariat. Supaya anak tahu harta yang boleh digunakan adalah harta yang sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, harta ini halal. Nah, supaya anak tahu harta yang boleh digunakan adalah harta yang halal. Oleh karena itu, kamu harus gunakan untuk hal-hal yang hanya disukai Allah saja. Itu amanahnya harus begitu kalau ngasih uang itu. Sehingga anak itu kemudian punya panduan nanti di akalnya. Ketika mau gunakan uang, oh kata Abi, uang ini hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang hanya disukai Allah saja. Akhirnya apa? Tidak terbayang di benak anak itu. Eh, Ketika punya uang, top up game. Ketika punya uang, apalagi beli rokok. Ketika punya uang, apalagi banyak yang digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia ingat, kata Abi, hanya boleh digunakan karena ini harta yang halal, hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang disukai Allah saja. Maka dia akan gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu ada dialognya. Itu lewat dialog ya, Ibu sekalian, melepaskan kemelekatan anak terhadap makhluk termasuk orang tuanya. Dia harus mampu bertahan begitu ya. Dia harus mampu bersandar kepada Robnya. Baik, selanjutnya kurikulum yang ketiga apa? Mengajarkan tentang pendidikan seksualitas. Itu balik. Nah, karena di hadisnya itu setelah sholat itu wafarriku bainahum fil madoji. Harus dipisahkan tempat tidurnya. Kenapa harus dipisahkan ketika anak sudah mulai 10 tahun dipisahkan tempat tidurnya? Itu sebagai kabar bahwa laki-laki, ada perempuan, laki-laki dan perempuan itu ada batasan. Itu untuk menunjukkan seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka kita harus mulai sampaikan, ayo bunda sekalian, ke anak-anak kita sudah mulai balik, jangan tabu menyampaikan ini. Kalau tabu, nanti anak-anak kita akan mencari informasi tentang seksualitas itu dari internet, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan yang lainnya, atau ilmu yang keliru, yang salah memahami tentang seksualitas. Ketika anak sudah mulai balik, maka satu yang harus kita ajak ngobrol dengan anak, nak, kamu sudah mulai ada perubahan fisik. Tadi sampaikan tanda-tanda balik. Kemudian secara emosi kamu tentu akan ada masa transisi yang berubah begitu ya. Dari masa anak-anak ke masa orang dewasa, emosinya cenderung kurang stabil. Itu sesuatu yang normal sampai kamu punya kemampuan untuk bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Kemudian secara sosial juga akan sudah mulai berubah. Kemudian menyampaikan tentang soal pubertas begitu ya. Kalau tadi mimpi basah apa yang harus dilakukan dan yang lain-lain itu mulai sering majak ngobrol yang seperti itu dengan serius. Kemudian yang kedua, kan mulai suka dengan lawan jenis cara-caranya. Tolong mulai memahamkan tentang soal cinta. Apa sih yang dimaksud dengan cinta di dalam Islam? Apakah boleh menyukai lawan jenis? Oh boleh, itu normal. Tetapi untuk melegalkan rasa itu di dalam Islam hanya boleh lewat pernikahan. Nah, gitu disampaikan. Jadi hubungan di luar pernikahan itu haram di dalam Islam. Jadi kalau kamu suka dengan seseorang, ya kamu harus sudah mampu siap menikah. Itu syaratnya di dalam Islam. Itu disampaikan kepada anak. Nah, dan kemudian selanjutnya harus menyampaikan begitu ya,
Ayah bunda sekalian nanti ngobrol dengan anaknya, apa bedanya antara cinta dengan syahwat. Itu anak harus tahu. Misalnya nih kalau dialog saya dengan anak-anak, dengan murid-murid saya, tahu nggak bedanya mana cinta, mana syahwat? Gini deh, kamu suka siapa? Suka Fulanah begitu ya. Oh, baik. Kapan Ustadz mau antar kamu ke rumah orang tuanya? Ih, Ustadz kan masih kecil kita. Nah, kalau cinta itu kamu siap melegalkan rasa suka itu lewat pernikahan karena itu dalam Islam. Nah, itulah cinta. Tapi kalau kamu suka dengan seseorang dan kamu belum siap menikah, itu bukan cinta, itu syahwat. Supaya anak-anak kita tuh tahu ketika suatu hari suka dengan seseorang tapi belum siap menikah gitu ya, baik secara mental ataupun secara materi, maka dia akan kemudian memberikan status rasa sukanya itu baru sekedar syahwat saja, bukan cinta. Jadi nggak perlu lebay cara merespon rasa sukanya dengan kemudian merasakan rindu yang berat, kemudian menjadi bait-bait puisi, lebay gitu ya, jadi nggak fokus dan yang lainnya menjadi pemuda yang lemah, jadi bucin dan yang lainnya. Enggak gitu ya. Nah, itu harus tahu, oh, syahwat jangan diikutin kan gitu ya. Nah, tapi kalau udah siap nikah itu baru cinta. Kemudian yang kedua, anak itu harus tahu bagaimana kriteria memilih pasangan yang diajarkan oleh Nabi. Kan ada 4 ya, mulai eh, dari apa ya, dari wajah atau muka, kemudian dari agamanya, dari hartanya, dan dari keturunannya. Itu disampaikan gitu ya. Cara kamu memilih kriteria perempuan tuh satu, lihat apakah dia bersih, sehat, begitu ya. Terus kemudian di sisi agamanya lihat bagaimana kualitas agamanya. Kemudian dilihat dari sisi apa keturunannya harmonis atau tidak, keluarganya broken home atau tidak. Dilihat dari apakah kalau mungkin dari harta enggak ya, kalau dari perempuan mungkin melihat laki-laki di sisi harta, kalau laki-laki mungkin enggak terlalu melihat sisi itu. Itu disampaikan. Kemudian ini belajarnya dari siapa ya Bunda sekalian? Kalau ini baru perannya ibu nih. Karena apa? Ketika anak kita mulai suka dengan lawan jenis, ada kebutuhan psikologi suka dengan lawan jenis. Maka anak kita harus punya pemahaman ilmu bagaimana belajar memahami lawan jenis dari memahami perempuan, karena konteksnya anak laki-laki semua, memahami perempuan dari sudut pandang perempuan, maka belajar dari ibunya bagaimana memahami perempuan itu. Karena kalau anak-anak kita sudah balik, nggak belajar tentang perempuan dari ibunya, biasanya cenderung akan menjadi laki-laki, tumbuh besar menjadi laki-laki yang kaku, yang kurang peka dengan perasaan orang, nggak punya empati. Biasanya nanti kalau menikah menjadi sosok laki-laki yang kasar kepada istrinya. Karena apa? Karena tidak mampu memberikan pemahaman atau tidak mampu memahami perempuan dari sudut pandang perempuan. Nah, kalau untuk bab seksualitas, para ibu, ayo dominan ngobrol dengan anak. Nah, kamu mulai suka perempuan, disampaikan bagaimana perempuan itu seperti apa, itu belajar dari ibunya secara langsung. Kalau perempuan itu ya, karena untuk memahami perempuan itu tidak mudah ya bunda sekalian. Nih para ayah juga tahu lah bagaimana memahami para bunda uminya itu nggak mudah. Ilmu memahami perempuan itu, jangankan kita, Rasulullah saja berat memahami perempuan tuh begitu ya. Maka kita akan menemukan kasus keluarga Rasulullah di dalam Al-Quran begitu ya. Karena Masya Allah begitu ya. Eh, karena tadi gaya bahasa perempuan dengan laki-laki berbeda. Karena perempuan, kalau laki-laki kan diproyeksikan sebagai pemimpin Koam, kalau perempuan itu sebagai sumber sakinah, maka dominannya perasaan, laki-laki logika. Ini yang sering kita tidak ketemu dan kita menemukan juga ya kasus di rumah tangga kita. Saya juga sering ketawa dengan istri. Istri suka nyuruh saya, Bi tolong pasangin itu dong apa yang gas gitu ya, regulator gas tolong dipasangin. Kenapa nggak sama Umi aja? Aduh, aku takut nanti kalau aku yang masangin meledak gasnya gitu loh. Saya kadang kalau laki-laki kan logikanya berpikir, loh kalau saya yang masangin meledak emang nggak khawatir dengan saya gitu ya. Istri saya baru ketawa gitu, baru ngeh gitu ya. Kenapa begitu beda ya perasaan dengan logika jalannya beda begitu ya. Nah begitulah pemahaman yang berbeda ya, dua makhluk yang berbeda. Kemudian menjaga kehormatan diri dan memahami batasan pergaulan sesuai dengan syariat. Itu diajarkan. Nah, kalau sudah mulai balik, karena kata Nabi tadi harus dipisahkan juga tempat tidurnya artinya ada batasan antara laki-laki dengan perempuan. Nanti ditambahkan bagaimana laki-laki harus menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Itu disampaikan dalil-dalilnya dalam Al-Quran begitu ya. Menjadi fikih gitu ya, fikih tentang tarbiyah jinsiyah ini gitu ya.
Kemudian mampu mengendalikan dorongan nafsu. Ini dari ayah kalau bab ini. Bagaimana seorang laki-laki ketika syahwatnya muncul, bagaimana cara mengendalikan syahwatnya. Kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ayah bunda harus diajarkan nih kepada anak-anak kita. Nak, kamu sebagai laki-laki ya manusia yang normal pasti ada syahwat. Kalau suatu hari kamu misalnya ya syahwatnya naik gara-gara misalnya dari gadget nggak sengaja lihat iklan atau dari bacaan atau misalnya dari internet atau dalam apa saja ya gitu ya. Kemudian syahwat kamu naik. Nah, disampaikan bagaimana cara mengendalikan syahwat. Khawatir ya bunda sekalian dilampiaskannya dengan mohon maaf sekali ya ngambil keputusannya kurang bertanggung jawab. Mohon maaf dengan onani. Kan itu jadi kebiasaan yang buruk. Kalau syahwat kamu naik satu, nah yang diajarkan oleh Nabi kan gitu ya. Cara meredakan emosi itu dengan berwudu, kemudian dengan kamu sholat, kemudian dengan beraktivitas sesuai dengan kesukaan kamu, dialirkannya gitu ya, dirilisnya itu. Kemudian apalagi, misalnya dengan berpuasa, mengurangi makanan begitu ya, berpuasa. Kemudian kamu dengan berolahraga, dengan fokus dengan pembelajaran kamu. Nah itu cara apa ya mengendalikan dorongan nafsu yang muncul begitu ya, bukan dengan melakukan hal yang kurang bertanggung jawab. Itu harus disampaikan ayah bunda sekalian kepada anak-anak kita. Bisa jadi anak-anak kita mohon maaf ya, ada kasus yang perilakunya sering onani itu gara-gara ya mereka tuh nggak tahu kalau syahwatnya naik harus gimana cara mengendalikan syahwat itu. Bisa jadi ya kurang ilmu, kurang pengalaman, kurang pengetahuan ya karena tidak dapat inputan yang berkualitas dari orang tuanya. Baik, selanjutnya kurikulum yang terakhir ini ya, kurikulum yang terakhir itu membangun otonomi agar anak mampu hidup di kakinya sendiri dan optimal melakukan peran sosial. Kita belajar dari mana di sini ya, dari Lukman. Kata Lukman itu ya bunaya aqimis sholah. Ini kan sholat yang tadi ya. Wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Ini kan soal tentang peran sosial, dakwah. Ya, menyuruh orang untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kan itu dakwah. Begitu ya, maka anak-anak harus punya kemampuan. Wasbir alama asobak. Ini soal problem solving, gitu ya. Inna dzalika min azbil umur. Nah, ini urusan-urusan yang penting dalam hidup. Nah, ayah bunda sekalian, anak-anak kita itu harus diberikan otonomi, ruang untuk dia memperbanyak pengalaman dalam hidupnya. Makanya jangan banyak dilarang anak-anak itu selama dalam hal yang positif. Nggak boleh ikut ini, nggak boleh begitu tuh nggak boleh. Biarkan anak-anak selama yang positif kita dukung. Itu dalam rangka tadi membangun pengalaman, membangun otonomi kemampuan, dengan anak banyak beraktivitas, membangun relasi, dan yang lainnya. Nah, jangan dilarang-larang gitu ya selama tadi kata kuncinya dalam kebaikan. Justru harusnya kita dukung untuk tadi mengoptimalkan peran-peran sosial mereka. Jadi ayah bunda sekalian, anak-anak kita itu sudah, makanya lihat Rasulullah usia 12 tahun mulai ikut berdagang dengan pamannya ke negeri Syam. Itu artinya Rasulullah mulai dilatih untuk membangun otonomi. Dirinya sendiri supaya bisa hidup di kakinya sendiri. Nah, anak-anak kita kalau di pesantren kan masih dibiayai oleh kita, ya setidaknya jangan mudah kita memberikan uang kepada anak walaupun kita punya. Anak-anak harus diajarkan oleh kita bagaimana cara menghasilkan uang begitu ya. Ketika liburan yang sering saya contohkan, liburan anak bagaimana misalnya magang dengan ayahnya ke kantornya biar tahu bagaimana cara bekerja gitu ya, atau magang ke siapa kayak gitu ketika liburan atau misalnya di rumah. Nah, daripada ayah nyuci mobil atau nyuci motor keluar keluar uang, mendingan kamu yang nyuci, kamu bekerja sama ayah, nanti ayah bayar kasih upah. Jadi mulai anak dilatih, anak laki-laki itu dilatih untuk bisa menghasilkan begitu ya, kemandirian secara ekonomi. Jangan mudah dikasih karena mohon maaf sekarang itu banyak sekali ya bunda sekalian laki-laki yang ah gitu ya tidak kewamahnya itu bermasalah. Jadi yang bekerja istri, suaminya di rumah nggak ngapa-ngapain. Jangan sampai terjadi pada anak kita. Mohon maaf kalau bahasa orang umum, mohon maaf bahasa orang umum itu kan istilahnya walaupun kasarnya jelek itu mokondo begitu ya. Ah, ya jangan sampai terjadi pada anak-anak kita gitu ya. Anak-anak yang nggak punya kemampuan menghasilkan uang, menghadapi masalah. Aduh, ini akan melahir generasi-generasi yang aduh tidak baik begitu ya, generasi yang buruk. Nah, maka anak-anak kita mulai dilatih. Gimana cara mudah melatihnya? Maka Rasulullah mulai mengajarkan anak-anak mulai usia balik dilibatkan dalam kehidupan sosial. Kalau di pesantren apa? Anak-anak didorong ikut organisasi. Organisasi santri didorong karena ketika seperti Usama bin Zaid sebelum jadi panglima perang itu magang perang dulu. Tukang ngambilin anak panah, ngisi anak panah itu magang begitu loh.
Anak-anak SMP tuh mulai belajar berorganisasi, mulai belajar dulu tuh. Jangan dilarang, harusnya kita dorong anak belajar berorganisasi. Dia optimalnya di bidang apa, di bagian apa supaya maksimal perannya didorong. Maka ada beberapa keterampilan-keterampilan yang harus kita latih di anak kita. Setidaknya ada 4. Satu, ini soal keterampilan ya yang diajarkan kepada anak. Satu, kecakapan interpersonal. Kita lanjut ya ke bawah, agak sedikit cepat karena waktu kita terbatas. Sebentar lagi asar. Nah, keterampilan untuk memahami dan mengelola diri sendiri. Anak SMP sudah harus diajarkan memahami tentang dirinya, gitu ya, mengenali tentang kekuatan dirinya apa, potensinya apa, kelemahannya apa, dan kemudian mampu mengenali emosi sendiri. Kalau saya sedih, bagaimana ekspresinya? Kalau saya kesal, bagaimana cara mengekspresikan itu? Dia memahami tentang dirinya. Nah, ini dibantu oleh BK juga, Usasanan dengan tim ya. Anak-anak diajarkan bagaimana mengenali dirinya lewat apa? Lewat tes psikotes kan ada hasilnya. Anak itu ketika psikotes apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kelemahannya. Nah, itu dipahami oleh anak supaya anak itu tahu perannya di mana yang akan optimal, di bidang apa begitu ya. Kemudian kecerdasan emosional, anak-anak diajarkan bagaimana tadi cara mengelola marah. Nah, marah boleh, tetapi ada tahapan yang diajarkan Nabi ketika marah. Satu, marah itu harus diredam. Makanya Nabi mengatakan la tagdob walakal jannah. Bagaimana cara meredam marah? Anak diajarkan. Satu, kamu beristighfar. Itu. Kemudian yang kedua, kamu baca ta'awudz. Jangan-jangan marahnya itu dari setan. Kalau masih marah juga, kamu berwudu. Nah, untuk meredam marahnya. Atau berganti posisi. Itu yang diajarkan oleh Nabi sampaikan. Kalau masih marah juga, boleh dirilis. Gimana cara merilis emosi? Satu, dengan bercerita dengan orang lain. Yang kedua, dengan rilisnya itu dengan cerita, boleh pakai diary, itu narrative writing dengan tulisan, atau secara langsung secara ngobrol. Atau transformasi energi yang negatif jadi positif, misalnya dengan memaknai kejadian negatif menjadi positif. Kemudian apalagi mengubah energi negatif menjadi positif itu, misalnya energi negatif disalurkan dengan aktivitas-aktivitas yang positif yang menyenangkan, apakah dengan olahraga, dengan main bola, atau dengan yang lainnya. Nah gitu ya. Kemudian bagaimana mengelola kekecewaan, stres, dan yang lain-lain. Itu ada contohnya dengan tarik nafas, journaling, boleh. Bunda sekalian ya, nanti diajarkan ke anaknya. Kemudian bab kemandirian, mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Nah, ini mah harus dilakukan coaching, konseling ya, dengan teknik dialog. Nanti belajar coaching dan konseling, bisa cari di internet gimana cara mengajarkan supaya anak punya kemandirian dalam mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian kedisiplinan ya, manajemen waktu. Anak-anak terbiasa bagaimana menjadwalkan kegiatannya, terutama ketika bunda sekalian liburan anaknya. Anak liburan itu dibuat kurikulum selama liburan, kegiatan dari bangun tidur dan sampai tidur lagi seperti apa. Ini dalam rangka melatih anak-anak kita supaya tidak terlalaikan dengan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, apalagi keterampilan supaya anak-anak punya otonomi sendiri, kecakapan sosial. Nih, penting nih supaya tidak terjadi banyak kasus bully. Kasus bully terjadi itu kadang-kadang salah satu pemicunya anak itu nggak tahu bagaimana cara mengelola konflik, ketidaknyamanan, menyampaikan perbedaan pandangan atau pendapat. Nah, cenderung diekspresikan dengan hal-hal yang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Harusnya kita ajarkan, nah, kalau kehidupan sosial itu tidak semua orang baik gitu ya. Tidak semua orang sesuai dengan harapan kamu. Orang itu macam-macam, random, beda-beda. Maka kamu harus fleksibel menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, diajarkan tentang komunikasi efektif, bagaimana cara berbicara yang sopan, mendengarkan orang lain, tidak memotong omongan orang, bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana cara memahami perasaan orang lain, bagaimana cara menghargai perbedaan, bagaimana cara berperan dalam berkelompok begitu ya. Nah, itu diajarkan bagaimana cara menyelesaikan konflik. Itu diajarkan diskusi. Siapa yang mengajarkan? Ayah yang hal-hal begini begitu ya. Karena belajar tentang komunikasi itu dari ayah, bukan dari ibu. Karena ayah yang kemudian berperan sebagai makhluk sosial. Kalau ibu kebanyakan kan di rumah. Beda dengan ayah itu bermasyarakat. Kalau ayah itu maka belajar hal yang seperti ini anak laki-laki dari ayahnya. Kemudian selanjutnya, kecakapan akademik. Nah, ini maksudnya berpikir kritis ya. Anak-anak itu mampu menganalisis masalah, mencari solusi dengan sering kita berdiskusi, melakukan coaching gitu ya. Kemudian risk assessment, mengassessment resiko-resiko kalau ngambil keputusan. Kamu mau ngambil keputusan ini, tapi kira-kira menurut kamu kalau kamu ngambil keputusan seperti ini resikonya apa? Sehingga anak terbiasa kalau setiap ngambil keputusan pasti ada resiko yang akan ditanggung. Jadi mereka mentalnya kuat, tidak mudah down.
ketika dia mengambil solusi ternyata nggak sesuai harapan, dia mudah down. Tidak, harus diajarkan tentang risk assessment, kemampuan belajar secara mandiri, kemudian etika digital yang paling penting itu ini ya benar sekaliannya, bijak menggunakan media sosial, menghindari hoax itu harus diajarkan dengan cara apa tadi melalui dialog. Kemudian yang terakhir ya bunda sekalian, nah ini mah vokasional begitu ya, keterampilan hidup, kecakapan hidup nih. Baik secara ekonomi ataupun secara kemampuan memenuhi kebutuhan dasar pribadinya. Maka harus dukung dong guru-guru wali asrama di pesantren, anak-anak diajarkan menyuci baju, merapikan tempat tidur, piket, nyapu. Itu diajarkan, ini bagian dari vokasional begitu ya. Life skill, hal-hal dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan dirinya sendiri. Itu manajemen keuangan, mengatur uang saku. Uang tidak boleh terlalu banyak, Bunda sekalian, dikasih ke anak. Karena kalau terlalu banyak, anak berpotensi melakukan pelanggaran. Anak kasus rokok itu karena punya uang. Pemicunya itu karena punya uang. Anak kabur dari pesantren karena punya uang. Anak melakukan itu tuh karena punya uang. Anak itu dikasih uang sesuai dengan kebutuhan, makanya dialog. Nah, coba kamu tuliskan kebutuhan kamu 1 bulan itu apa saja. Kita lihat logis atau tidak. Kalau logis kita ACC, kalau tidak logis ya jangan di ACC. Coba kamu revisi, kayaknya nggak logis deh ke kebutuhan kamu. Ini bukan kebutuhan, ini keinginan gitu ya. Jadi anak diajarkan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, gitu ya. Masalah manajemen keuangan pribadi itu mulai diajarkan, Bunda sekalian. Karena kalau nggak diajarkan, ini bahaya ketika mereka mulai berumah tangga, mau mengelola uang sendiri, bisa jadi habis untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian wirausaha dasar itu kalau mungkin kalau di pesantren kan nggak bisa usaha ya. Mungkin bisa jadi bentuknya itu anak-anak mulai ikut eskul begitu ya. Kemudian anak-anak belajar apa gitu ya, kemampuan apa untuk supaya bisa menghasilkan sesuatu produk begitu ya. Nanti belajar apa saja sesuai dengan tadi kemampuan anak atau bakat atau potensi anak. Kemudian keterampilan digital dasar anak-anak, kalau ini mah sudah ya diajarkan di pesantren, bisa mengetik, bisa membuat dokumen, bahkan bisa desain sekarang, bisa sinematik dan yang lainnya. Sekarang anak-anak sekarang jauh lebih jago lah gitu ya untuk hal yang seperti ini. Baik ayah bunda sekalian, karena waktu kita terbatas, supaya ada ruang untuk kita tanya jawab, berdiskusi, itu yang bisa disampaikan tadi ya tentang balik cara mendidik anak usia balik itu dengan memperbanyak dialog. Kemudian kurikulumnya ada 4, setidaknya satu apa tadi kurikulum yang pertama, orang tua memastikan kualitas, keimanan dan ibadah anak. Kemudian yang kedua, melepaskan kemelekatan anak dari makhluk, itu termasuk orang tua tuh. Ya, yang ketiga, ketiga apa? Ada yang mencatat? Mengajarkan pendidikan seksualitas. Mengajarkan pendidikan seksualitas kepada anak, jangan sampai terjadi penyimpangan seksual gitu ya di anak-anak kita. Dan yang terakhir apa? Membangun Membangun otonomi ekonomi gitu agar ya, anak mampu otonomi hidup di anak kakinya. supaya anak mampu hidup di kakinya sendiri Kakinya sendiri dan dan optimal 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 berperan melakukan peran sosial. sosial. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu pengantar saja. Nanti bisa kita gali dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan kepada Ustadz Sanan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan kasiran, kami aturkan kepada Ustaz Lina Hodam Jaya atas pemaparan materinya yang daging semua, Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada ayah bunda, Umi Abi yang ingin bertanya, boleh diaktifkan icon raise hand raise-nya. Silahkan. Oke, oke. Kepada mana tadi? Oke. Oke, kepada akun atas nama Yani atau Azka Davin. Oke. Orang tua dari Nanda Davin 8B, mangga dipersilahkan. Oke, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah Ustadz begini tadi, luar biasa ya Masya Allah penjelasannya, sangat-sangat jelas dan ini sangat bermanfaat. Cuma kebetulan begini Ustadz, kalau misalnya kan anak sekarang sudah di pondok, kebetulan banyak sekali ternyata kesalahan itu sudah dilakukan di belakang gitu kan. Sudah dilakukan di belakang, artinya komunikasi itu selama ini jadi seperti searah.
yang saya harusnya ibu pengennya begini-begini, kamu harus begini-begini ya gitu kan. Jadi bukan lagi berdialog sehingga anak itu sudah mungkin akhirnya tuh sudah mulai berkurang tuh komunikasinya. Nah, dengan adanya yang kan kita udah sadar nih dan bagaimana caranya memperbaiki hal itu. Artinya dengan kan komunikasi orang tua dengan anak di pondok kan cuma sebatas pada saat penjengukan secara maksimal. Kalau misalnya telepon juga kan cuma beberapa menit ya, walaupun syukur alhamdulillah, cuma kan kadang kurang maksimal gitu. Nah, bagaimana cara meningkatkan komunikasi supaya lebih efektif dan yaitu tadi meningkatkan dialog supaya anak itu paham dan kita juga bisa lebih dekat lagi dengan anak. Gitu, itu saja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mangga langsung Baik, saja. pertanyaan dari Bunda siapa tadi? Bunda Davin. Pak Davin, bagus nih pertanyaannya. Kalau bagaimana kita sudah melakukan kesalahan, kalau sudah terjadi kesalahan, yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir dampak buruk dari kesalahan yang sudah kita lakukan. Kalau ideal nggak mungkin, tapi meminimalisir dampak buruknya. Satu, bunda sekalian harus kita pahami, kalau laki-laki sudah kecewa, laki-laki nih, kita ngomong laki-laki nih, kita sasaran ya. Kalau laki-laki sudah kecewa, rata-rata tidak diekspresikan dengan verbal. Beda dengan perempuan, perempuan itu dengan verbal. Ekspresi laki-laki kalau sudah kecewa dengan sikap diam atau masa bodoh. Kalau laki-laki sudah diam masa bodoh artinya dia mengalami kekecewaan yang berat. Jadi kalau anak kita mendapatkan anak kita jadi jarang ngobrol, jarang terbuka, artinya anak kita mengalami kekecewaan dari diri kita yang tidak disampaikan secara langsung. Maka gimana caranya? Nih laki-laki itu walaupun punya harga diri ya laki-laki, tapi kalau sudah tersentuh hatinya itu akan lebih mudah memaafkan dibandingkan perempuan. Perempuan itu kalau sudah konflik nih, kalau di santri putri udah konflik, aduh, ribet banget cara kita menyelesaikan konfliknya itu dibandingkan laki-laki. Laki-laki itu lebih mudah. Kalau bahasa orang Sunda mah kalau udah gelut, laki-laki habis gelut itu damai lagi, ngopi lagi bareng. Itu lebih mudah untuk menyelesaikannya. Jadi laki-laki itu mudah tersentuh begitu ya. Gimana caranya? Maka satu yang harus dilakukan oleh Bunda itu kan jarang ya memang ketemu, tapi kan ada waktu-waktu untuk berkomunikasi. Saya mulai dari paling dasar. Ketika Nabi Yusuf itu kan bermasalah dengan saudara-saudaranya, termasuk dengan ayahnya, jadi renggang hubungan itu gara-gara saudaranya yang uktulu Yusuf. Yusuf harus dibunuh oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Karena saudara Nabi Yusuf ini punya rasa kekecewaan ayahnya Nabi Yakub lebih cinta dengan Nabi Yusuf. Maka yang pertama harus dilakukan yang namanya hati, itu yang hanya hati itu hanya ada dalam genggaman Allah. Dan yang membolak-balikan hati itu hanya Allah. Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh kita adalah mendoakan anak. Ya Allah, misalnya Ananda kok jarang mulai bercerita ya kepada saya. Jangan-jangan dia kecewa. Hanya engkau yang bisa membolak-balikan hati Ananda. Karena kita tidak bisa menjamah anak kita itu. Jadi Allahnya dulu. Jadi doa dulu kepada Allah supaya Allah yang kemudian mengembalikan. Nah karena apa? Ini menurut para ulama ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Itu janjinya Allah menurut para ulama. Nah, gimana? Pertama doa. Kemudian yang kedua, mulai bangun hubungan komunikasi. Nah, ada tahapan komunikasi yang harus dilakukan sama Bunda. Satu, membangun aksi koneksi atau membangun bonding. Laki-laki itu seneng loh kalau dapat perhatian. Gimana nih, kamu udah makan belum? Gimana nih sekolahnya sekarang? Mungkin hal-hal yang receh gitu ya perhatian itu, tapi bagi laki-laki itu ya laki-laki itu sesuatu banget gitu ya bagi laki-laki itu. Maka ketika perteleponan itu ditanya, yang pertanyaan-pertanyaan yang emosional ya, jangan langsung diawali dengan dicecar dengan targetan-targetan akademik hafalan Quran itu stres ya, langsung stres duluan begitu ya. Tapi tanya apakah kamu punya kendala di minggu ini, apa yang bisa dibantu oleh Bunda. Nah, itu kan perhatian-perhatian kecil. Kemudian laki-laki itu karena seorang pemimpin, maka pemimpin itu harus dimuliakan, dihormati, maka berikan apresiasi. Terima kasih ya, kamu sudah berjuang di pekan ini memberikan yang terbaik gitu ya dalam proses mencari ilmu. Jadi diberikan penghargaan tuh. Itu cara membangun bondingnya itu. Anak laki-laki itu lebih seneng. Nanti sekali-kali diberikan hadiah, ya tahadu tahabu, memberikan barang yang disukainya selama tidak berlebihan begitu ya. Kemudian ketika kunjungan kita lebih banyak mendengarkan karena laki-laki juga butuh didengarkan. Kemudian apalagi, nah
antara suami dan istri harus kompak, suami dan istri harus punya bagi peran gitu ya. Jangan sampai ibunya begini, abinya begini beda. Nah, ini akan jadi problem juga kan begitu ya. Harusnya sama. Kemudian ketika ketemu, tolong gaya kita ngobrol nih harus menggunakan smile voice. Smile voice itu ngomong tapi kayak tersenyum gitu ya. Apa kabar gitu ya, senyum kayak gitu ya. Masya Allah seneng banget ketemu kamu hari ini gitu ya. Bahasanya tuh enak. Kemudian gaya komunikasi mulai diubah. Tadi laki-laki itu nggak suka didikte. Laki-laki itu langsung to the point, kemudian laki-laki itu tidak suka didikte, fokus pada target. Misalnya, ayah bunda sekalian kan kalau kita mohon maaf ya kebanyakan ibu-ibu yang kita temukan kasus ini, walaupun nggak semua ibu ya. Ketika ibu-ibu menyampaikan keinginan, suka ditambahin dengan kadang-kadang bagi bahasa laki-laki menyepelekan gitu loh. Seakan-akan emangnya aku nggak mampu apa ya bunda sampai ngomongnya begitu itu sering ke anak gitu ya. Misalnya kalau kalau di apa namanya kalau di rumah tangga itu bi misalnya genteng bocor ya, istri itu mau menyampaikan minta tolong untuk benerin genteng, kan kadang-kadang ibu-ibu suka ngomongnya itu panjang lebar, bukan bi sore kosong ya, kalau kosong tolong benerin genteng, harus to the point. Bahkan bi Abi itu gimana sih, laki-laki ini genteng udah seminggu bocor kok nggak dibenerin-benerin. Bagi laki-laki itu kalimat yang menyakitkan gitu ya. Bagi laki-laki itu harusnya to the point aja. Nah, bunda itu punya keinginan di keluarga bunda itu ada yang hafal Quran. Mudah-mudahan yang hafal Quran itu kamu salah satunya. Sebenarnya laki-laki itu paham maksud ibunya. Nggak perlu dijelaskan dengan detail begitu ya. Laki-laki itu nggak suka gitu ya kalau didetailkan itu. Didikte. Ya, jadi laki-laki itu cukup fokus pada to the point, fokus pada target yang diharapkan. Biasanya dia akan juga nanti cari lagi kepada ustadznya. Gimana ustadz supaya bisa hafal Quran? Begitu ya bunda sekalian ya. Jadi aksi koneksi diubah, cara komunikasinya insya Allah laki-laki akan lebih mudah tersentuh dan kembali akan mudah bercerita kepada kita. Tapi tadi bunda sekalian ketika anak mulai mudah bercerita, tolong ya responnya dengan respon yang empati. Satu, respon empati itu kayak yang diajarkan oleh Nabi, tidak mengkritisi apa yang dilakukannya. Kemudian tidak mengomentari apa yang dilakukannya, tapi fokus pada solusi. Kemudian mengapresiasi apa yang sudah dilakukannya, baru memberikan koreksi kalau memang perilakunya ada yang keliru. Dan jangan lupa selama ngobrol itu ada dorongan minimal. Ini secara teknis dorongan minimal tuh kayak gimana? Ngangguk-ngangguk. Oh, ya Allah, Masya Allah. Pasti sulit ya di posisi kamu. Walaupun hanya dengan cara begitu, anak akan merasa didengarkan. Jangan sampai anak cerita tuh kita pasang wajah datar aja gitu. Oh, oh gitu doang. Anak merasa kurang didengarkan. Gitu ya. Gitu ya, pada sekalian. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya dari awal, dari doakan sampai bagaimana teknis cara berkomunikasinya. Insya Allah nanti anak akan banyak bercerita kepada kita. Apapun ceritanya akan diceritakan kepada orang tuanya. Oke. Kalau kalian kasih Rosan, Masya Allah, Alhamdulillah. Begitu Umi Davin, semoga apa yang disampaikan bisa diterima, bisa diaplikasikan. Selanjutnya izin kepada orang tua dari Ananda Gani, kelas 8H, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan secara materi itu pembagian tugas tentang komunikasi atau kedekatan antara anak dengan orang tua itu kan lebih banyaknya itu ayah yang maju saja istilahnya gitu ya Betul. dibanding ibunya. Tapi kalau misalnya Ustadz punten ya, ketika anak-anak itu dari TK kemudian SD, SMP itu lebih suka bercerita tuh ke ibunya gitu Ustadz ya. Sampai hal-hal yang perintilan tuh detail gitu, termasuk ketika mereka mengalami mimpi basah gitu Ustadz ya. Kita menjelaskan bagaimana berarti tandanya begini, nanti harusnya begini. Tapi ketika mereka memasuki masa dewasa gitu Ustadz ya, sudah SMA, kemudian masuk masa perkuliahan gitu, baru ayah tuh intens gitu kedekatan ngobrolnya itu dengan anak gitu Ustadz. Kalau di situ kira-kira apa ya, mungkin gak jauh dari ideal Ustadz ya. Kira-kira bagaimana Ustadz? Kan
Karena kadang nih anak tuh merasa mungkin abinya tuh kurang apa ya, kurang respon gitu ya. Kemudian kalau anak lagi curhat itu kadang apa ya, nggak buru-buru tektok gitu gimana ya? Kalau kita kan Baik. mungkin itu tadi ya mengenai pola komunikasi, apakah itu bisa apa ke arah kedewasaannya ketika mereka berumah berkeluarga gitu ya? Apakah tidak tidak apa-apa atau bagaimana itu saja punten ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mangga Ustaz Hudam, Dari punten. Bunda Teti, kalau anak usia 0 sampai 10 tahun itu memang dominan ada di ibu. Memang masa-masanya ibu tuh mendidik tentang adab, tentang cinta itu dominan di ibu. Tapi bukan berarti ayah tidak berperan ya. Ayah juga berperan. Cuma karena bahasa cinta dan yang lainnya belajar dari ibu lebih banyaknya di usia-usia SD itu. Tapi ketika anak sudah mulai usia balik, maka peran ayah yang akan jauh lebih dominan karena mulai menghadapi realita. Jadi gitu ya. Jadi peran ayah. Jadi ayahnya harus lebih lebih banyak begitu ya perannya dibandingkan ibu ketika anak sudah mulai balik dari usia 10 tahun. Nah, eh gimana ya? Kayak tadi kalau anak itu kurang ketemu sosok ayah itu cenderung sekali lagi lebay menghadapi permasalahan begitu ya yang terjadi kasus yang kemarin. Kenapa masalah yang ditempeleng anak yang merokok di sekolah menjadi lebay kasusnya? Ya karena yang menghadapi ibunya. Ibunya saya laporkan gitu ya. Ayahnya kemana? Ayahnya nggak ada begitu. Harusnya kan ayah yang menghadapi. Contoh misalnya, Bunda, kita ketika lihat ya, Umar, tahu Umar bin Abdul Aziz ya, tahu kisahnya. Umar bin Abdul Aziz itu Umar itu melakukan kesalahan di pesantrennya. Jadi bapaknya itu kan gubernur di Mesir. Umar itu pesantrennya di Madinah. Suatu hari Umar itu melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya itu lalai sholat berjamaah karena dia di asrama mengurus rambutnya, ya, penampilan begitu ya. Kemudian gurunya memberikan surat ke ayahnya kalau anaknya bikin pelanggaran. Lihat, karena ayahnya yang menghadapi apa yang dilakukan oleh ayahnya, oleh Abdul Aziz, ayahnya mengirim utusan ke Madinah. Kemudian tanpa basa-basi ketika ketemu dengan Umar, mana Umar? Itu Umar. Nah, ketika ketemu Umar langsung Umar digundulin. Jadi nggak lebay begitu ya. Jadi untuk mentakdib itu ya memang harus peran ayah mentakdib itu. Nah, jadi ayah itu sosok ayah harus mulai hadir, ayah itu dekat tapi disegani. Itu harus ada di keluarga. Mohon maaf sekali ayah bunda sekalian. Kalau ayah tidak muncul ketika anak usia balik, apalagi mohon maaf kalau bunda punya anak perempuan. Mohon maaf sekali ini kasus terjadi. Kenapa anak perempuan sekarang di luaran sana banyak yang pacaran, kemudian pergaulan bebas sampai mereka itu check in ke hotel dan yang lainnya karena mereka merasa gak punya sosok yang ditakuti lagi di keluarga. Dia nggak takut dengan ayahnya. Kalau perempuan sudah nggak ditakuti di keluarga termasuk ayahnya, bahaya. Dia akan bebas melakukan apapun itu. Tapi kalau dia punya sosok yang disegani, yang ditakuti, enggak ah, takut sama Abi, hanya dia punya punya imunitas gitu loh. Nah, sama dengan anak laki-laki juga begitu ya. Anak laki-laki tanpa sentuhan laki-laki lagi itu menjadi laki-laki yang lebay, menghadapi masalah cenderung ya feminim, sisi feminimnya yang keluar diratapi, masalah itu bukan fokus pada solusi. Maka yang harus kita, kalau tadi dari TK sampai 10 tahun ya nggak apa-apa dekat ibunya, tapi sekarang ketika anak sudah mulai dewasa, ayo peran ayah yang lebih banyak dominan dengan anak. Eh, Ya, kalau terutama untuk laki-laki ya bagaimana cara menghadapi laki-laki karena kita konteksnya di HK2 laki-laki dulu, bagaimana cara menghadapi masalah. Bahkan ajarkan bagaimana cara ayah menjadi seorang pemimpin di keluarga gitu ya, cara menghadapi persoalan. Anak laki-laki harus terbiasa dengan kulit hitam panas-panasan. Anak laki-laki harus terbiasa dengan luka karena itu laki-laki. Kamu calon pemimpin, minimal pemimpin di keluarga kamu akan menghadapi banyak masalah, kamu akan punya orang-orang yang kamu tanggung, maka kamu harus punya mental yang kuat. Itu semuanya dari sosok ayah. Tapi walaupun kita tahu ya ayah sibuk dengan dunianya, cari nafkah dan yang lain, tapi kalau kita pikir-pikir sibuk mana kita dengan para nabi? Sibuk mana kita dengan Nabi Ibrahim? Kok Nabi Ibrahim masih bisa mendidik anak-anaknya dengan intensif gitu loh. Walaupun jarang ketemu, tapi kualitasnya bagus gitu ya. Kalau kita pikir-pikir kan begitu ya. Kalau alasannya sibuk, ternyata para nabi yang jauh lebih sibuk mengurusi umatnya masih bisa mendidik anak laki-lakinya dengan baik. Begitu ya jawaban saya. Jazakallah, Siap Ustaz. Ustaz. Oh iya. Oh iya aku. Selanjutnya Ustaz, izin dari
akun atas nama Arif kelas 8B. Dipersilahkan. Ya, Ustaz. Ya, silahkan Abi Mangga. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Ustaz atas ilmunya, yang dimana pada siang ini kami mendapatkan pencerahan tentang berkaitan sesuai judul. Cek berkaitan judul. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya gini Ustaz ya. Saya Boleh. punya anak ada 3 nih. Yang pertama di pondok HK kelas 8, kemudian yang kedua masih kelas 5, yang ketiga masih kelas 1 SD. Nah, ketiga-tiganya anak saya ini yang pertama ini anak saya ini kalau kalau saya tanya ini Ustaz ya, kayak kemarin kita jenguk Ustaz ya, saya jenguk nih, coba berusaha, emang saya orangnya suka bercanda gitu Ustaz ya. Nah, saya bercanda tuh kan, ada adiknya itu saya panggil nama anak saya di pesantren gini, nama anak saya si Arif ya gitu ya, saya panggil adiknya, Arif gimana kabarnya. Nah, anak saya itu yang di pesantren ya ketawa-ketawa dikit aja gitu. Ini katanya Abi nggak jelas nih kan gitu ya informasi. Kayak gitu Ustaz ya. Cuma saya berusaha yang saya ingin bertanyakan Ustaz. Saya tuh masih melihat, saya udah guru halakonya saya teleponin, guru pembina konsulatnya saya teleponin, sampai wali asrama saya teleponin, wali kelasnya saya bisa teleponin. Ustaz, gimana Ananda Arif Ustaz? Itu apakah Ananda Arif itu betah dan bagi nyaman itu ya. Soalnya anaknya pendiam, di saat kita telepon, ada kesempatan telepon tuh dia kalau jawab cuma gini, gitu. Bagaimana kabarnya gini ya? Saya nanya tentang hal sesuatu jawabannya, iya, pendek gitu Ustaz. Nah gitu. Jawaban sangat pendek banget, singkat. Padahal kita butuh. Saya melihat pada saat dijenguk teman-temannya itu pada cerita sama orang tuanya gitu. Dia tuh nggak cerita, cuman ya udah, yang ngobrol-ngobrol aja, ngobrol biasa gitu Ustaz. Jadi dia nggak akan mengobrolkan tentang kondisi di pesantren gitu. Nah gitu. Kalau udah urusan maka tadi kayak gini, urusan pesantren mungkin cukup di dia sendiri gitu. Tapi kan kami sebagai seorang tua pengen juga tahu tentang perkembangan pesantren gitu Ustaz. Dia dengan temannya, dia dengan ustadznya gitu. Oh, kemarin ada kegiatan pramuka begini nih. Dia nggak cerita Ustaz gitu. Gitu. Tapi kalau pas saat kita balik ke pondok, dia minta, ayo cepetan lah, jangan lama-lama, kangen sama teman-teman gitu kan. Akhirnya kita lebih awal masuk pondoknya gitu. Nah gitu Ustaz. Jadi saya tuh masih kesulitan, kata para pembinanya di pondok, Arif ini termasuk orang yang rajin halakohnya ya. Dari halakohnya itu guru morobinya, Arif itu termasuk rajin Ustaz. Abi katanya datang lebih awal kan gitu. Catatannya juga bagus, ngaji juga bagus. Kata wali kelasnya juga begitu sama gitu. Kata wali asrama juga gitu sama gitu. Tapi pas saat ditengokin kok gak ada apa gitu ya. Akhirnya saya bercerita bohong Ustaz. Begini, Rip, kemarin tuh Ustaznya nelpon. Saya nelpon. Wah, nih Arif begini-begini tuh gitu. Ini kenapa sih Abi nanya-nanya sih ke Ustadz gitu. Jadi ada jawaban begitu Ustadz gitu. Nah, itu jadi gitu Ustadz. Jadi sempat sih ngobrol tentang kedewasaan, dia ngobrol juga Ustadz gitu. Tapi dia bilang tentang kedewasaan juga sempat saya ngobrolin misalnya tentang misalnya lawan jenis gitu Ustadz ya. Ya, apaan sih gitu. Jadi udah nolak duluan Ustadz gitu Ustadz. Ya, udah nolak duluan tentang perempuan tuh, tentang jatuh cinta udah nolak duluan gitu. Nah, jadi permasalahan saya adalah saya selalu anak ini kok banyak diemnya gitu ya. Singkat jawaban Ustaz. Gitu Ustaz. Makasih. Masya Allah nih. Masya Allah ya, terima kasih Abi Arif. Dan kalaupun misalkan Abi Arif bertanya kepada saya, mungkin saya akan menjawab hal yang sama ya. Karena setahu saya pun, saya 1 tahun mengajar Arif itu memang Masya Allah anaknya termasuk anak pendiam, Ustadz. Beliau itu, Nanda itu, termasuk anak pendiam. Jika kalau misalkan diajak ngobrol itu memang cenderung lebih kepada ya hanya baru sebatas iya atau tidak begitu. Terus setahu saya tuh pun udah mikir ketika mungkin nanti kalau Abi bertanya ini gimana Arif, saya akan menjawab yang sama sepertinya ya. Mangga Ustaz, silakan. Baik. Kita coba analisis saja oleh ayah. Kalau Ananda tidak terbuka kepada ayah, tapi terbuka kepada yang lain,
maka ada problem di koneksi, ada di problem di bonding. Artinya Arif ini merasa punya gap dengan ayahnya. Jadi masih ngerasa ayah belum jadi tempat yang nyaman untuk bercerita. Kalau memang Arif ini ke yang lain terbuka. Tapi kalau Arif ke yang lain juga tidak terbuka, ke ustadz lain juga tidak terbuka, seperti ke ustadz Sanan, ke teman-teman yang juga begitu, artinya Arif termasuk orang yang memang introvert saja. Begitu ya, dia kebahagiaannya ya tidak bercerita, karena kalau bagi dia bercerita itu perlu energi yang besar untuk dia bercerita gitu loh, malah capek untuk cerita itu gitu ya, kan ada orang-orang yang memang seperti itu ya. Maka kita analisis begitu ya, kalau dia terbuka ke yang lain, Ananda terbuka kepada yang lain, berarti kita harus bangun bonding supaya dia merasa nyaman dengan kita. Mungkin dia pernah merasakan tadi kekecewaan yang kita nggak tahu begitu apa yang dirasakannya. Nah, maka kalau kita ketemu anak yang kemudian setelah hasilnya anaknya introvert, ayo bisa ganti loh, satu ganti media. Bisa jadi anak jauh lebih pingin bercerita lewat tulisan. Ganti medianya, tidak dengan verbal, tapi dengan tulisan. Bisa jadi dia bikin surat buat ayahnya, dia lebih senang bercerita. Kadang-kadang ada anak itu bukan nggak bisa bercerita, tapi dia itu bingung cari istilah, cari kalimat yang bisa menunjukkan perasaannya gitu loh. Saya itu kesel, tapi gimana ya cara mengungkapkannya? Jadi bingung gitu mengungkapkan ke abinya, sehingga dia itu lebih baik nggak cerita aja, begitu ya. Ada anak model yang begitu, maka dia biasanya dengan tulisan bisa. Kemudian yang kedua, kalau ngobrol dengan anak introvert, ganti tema topik obrolannya. Obrolannya jangan tentang target, karena anak introvert nggak suka dengan challenge, dengan tantangan. Apalagi ditanya target hafalan Quran, ditanya itu udah udah panas duluan begitu ya, maka pertama kali topik obrolan itu harus dengan hal-hal yang emosional terkait kondisi perasaannya. Gimana perasaan kamu pekan ini, ada kendala atau tidak, apa yang bisa ayah bantu, abi bantu. Jadi lebih kepada topik yang emosional dibandingkan topik-topik yang sifatnya target, karena pasti ya orang yang nggak suka challenge tantangan itu begitu ya. Kemudian eh kalau anaknya jawabannya pendek-pendek, ya sudah, jangan dipaksakan. Ya sudah, ya nggak apa-apa kalau memang tidak mau bicara sama Abi, nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat, kamu nyaman. Dan kemudian bagi orang introvert, ayah bunda sekalian, kalau anak nggak bercerita tentang peristiwa, berarti itu dalam kondisi aman, artinya anaknya bisa menghandle masalah itu dengan sendiri, dengan mandiri. Biasanya kalau dia sudah nggak bisa menghandle, akan cerita dengan sendirinya ke kita atau ke siapa, ke gurunya yang dipercaya. Jadi tidak perlu dipaksakan kalau anaknya, dan itu sesuatu yang normal-normal saja kalau anaknya ngobrolnya sedikit, karena cenderung laki-laki, mohon maaf ya, cenderung laki-laki itu makin dewasa, itu makin punya goa. Maksudnya punya goa itu semakin menyendiri, bicaranya sedikit. Tapi kalau perempuan semakin dewasa, semakin besar, semakin punya toa, semakin rame. Toa itu ya, semakin dia bercerita gitu ya. Itu bedanya. Jadi kalau laki-laki bicaranya sedikit, ya nggak apa-apa. Supaya tadi menggali pertanyaannya, tolong pertanyaannya itu pertanyaan yang terbuka. Bentuk pertanyaannya jangan yang tertutup. Tertutup itu jawabannya cuma iya atau tidak. Itu pertanyaan tertutup. Gimana kamu betah atau tidak? Ya jawabannya tinggal iya atau tidak. Akhirnya dia nggak mau cerita. Coba ganti bentuk pertanyaannya, ganti bentuk apa yang kamu rasakan di pekan ini. Akhirnya gitu dia pasti akan cerita perasaannya gitu ya. Eh, Bagaimana pembelajaran pekan ini menyenangkan atau tidak, dibuka begitu. Apa yang membuat kamu tidak menyenangkan? Dia akan bercerita. Jangan yang tertutup yang jawabannya cuma iya atau tidak. Ya pasti nggak ada lanjutan ceritanya. Contoh misalnya kalau misalnya Arif lagi sedih, kalau kita tanya, kamu lagi sedih ya? Pasti jawabannya apa? Antara iya atau tidak. Tapi nggak ada cerita lanjutannya. Malas dia cerita. Coba kalau apa sih yang membuat kamu sedih? Pasti dia akan cerita. Kenapa yang membuatnya dia sedih? Jadi cuma mengganti redaksi kalimatnya saja supaya dia mau terbuka. Jangan menggunakan kalimat yang tertutup. Kalimat tertutup itu digunakan untuk kita mengkonfirmasi, biasanya konfirmasi antara iya dan tidak. Tapi kalau untuk menggali supaya dia bercerita, menggunakan kalimat-kalimat yang terbuka supaya dia mau bercerita. Begitu Abi ya yang bisa dilakukan. Jadi cuma gaya komunikasinya yang diubah sedikit dari kalimat-kalimat tertutup menjadi kalimat-kalimat terbuka. Kemudian koneksinya ditambah. Koneksinya itu kalau Abi misalnya mau ngobrol ke anak yang serius, dia nggak bisa diajak secara verbal, tolong buat surat
Abi buat surat, dikasih ke anaknya. Itu biasanya lebih kena ke anak laki-laki itu. Apalagi suratnya dibaca di malam hari ketika sendirian. Itu lebih kena ke hati, ke perasaan itu. Sebagaimana kita dulu, ketika dulu kita dapat surat dari seseorang itu kan, wah perasaan kita itu gimana ya? Beda dengan WA, dengan telepon tuh beda. Surat itu punya, gimana ya, punya suasana tersendiri kalau surat itu. Maka sampaikan lewat surat. Nanti anaknya akan baca, bisa jadi nanti anaknya akan balas suratnya atau dia akan menjawab secara verbal dari kalimat yang disampaikan oleh Abi. Gitu saja sih, Bik ya. Pengalaman saya dengan anak-anak yang introvert, yang sedikit bicara, tapi tolong ya, anak introvert itu bukan anak pendiam. Anak introvert itu anak yang pilih-pilih untuk bercerita. Jadi selektif, nggak semua orang dia cerita. Bagus loh itu, begitu ya. Buktinya apa? Dia bisa loh terbuka dengan orang-orang tertentu, artinya bukan pendiam begitu ya. Kalau kita misalnya nggak mau cerita ke kita, artinya kita nggak masuk ke dalam circle yang dianggap apa ya, sama dia tuh dianggap sesuatu yang spesial gitu. Itu aja begitu ya orang introvert tuh. Begitu Bi kalau jawaban saya. Syukur Ustaz, Ustaz tadi aman Ustaz. Syukur Ustaz, Arif itu lewat surat ya. Pernah. Hmm. Ah, Artinya meminta misal, Abi saya kepengen ikut pramuka nih. Mundur dulu dari apa? Khusus. Silakan, bisa gitu. Dia mundur khusus, dia pengen fokus pramuka, akhirnya pramuka gagal. Lalu pas gimana gitu. Akhirnya main ngobrol lagi. Abi saya kepengen masuk ke khusus lagi nanti tahun depan. Nah, karena pramuka gagal gitu, Ustaz. Nah, kemudian Ustaz saya satu Ustaz, ini kan dia masih trauma Ustaz ya. Orang tua saya Ustaz. Jadi orang tua saya itu selalu bertanya tentang target Ustaz. Nah, gitu Ustaz. Gimana hafalannya? Kok masih segini-segini aja nih gitu itu. Kakek saya Ustaz ya. Jadi gini, dia trauma akhirnya dia sempat cerita dengan saya. Aku nggak suka ditantangin gitu. Soal Ustadz kami yang di pesantrennya bilang yang penting apa ikhlas dan terus belajar itu. Jadi dia sempat kaget shock. Jadi kalau ketemu kakeknya langsung ngumpet Ustaz, menghindar gitu Ustaz. Kakeknya. Ini bagaimana solusinya Ustaz nih Ustaz ya? ya. Ini hanya model komunikasinya yang diubah. Jadi begini, anak-anak itu kan tadi akalnya udah sempurna, tapi kan isi akalnya kan belum belum terlalu banyak begitu ya, karena kan pengalaman ilmu masih kurang dalam proses belajar. Maka kalau hanya dikasih target, ditanya target itu jadi beban bagi anak, karena anak juga bingung harusnya apa. Kalau kita nanya target, maka kita kasih solusi. Oh, nak, ternyata kamu nggak mencapai target. Gini nih, Abi punya solusi. Ayo kita diskusi solusinya. Jadi anak tahu cara menyelesaikan permasalahannya gitu loh. Jadi bukan hanya ngasih bebannya, targetnya, tapi juga ada action plan untuk penyelesaian mungkin target yang dia kurang sanggup atau tidak memenuhi target tersebut. Sehingga dia dikasih beban, tapi dia juga tahu bagaimana cara mencapai target itu dan cara mengatasi permasalahan yang dialaminya gitu loh. Ya kan? Contoh misalnya kalau ke anak, pokoknya mah, bisa kan kita sering ya ke anak itu ngasih beban, pokoknya kamu harus begini begitu, tapi nggak dikasih solusi jalannya. Ya bingung anak juga karena akalnya belum sampai. Nah mungkin nanti disampaikan ke kakeknya, kayak kalau nanya target juga dikasih tahu dong, dikasih motivasi gimana caranya kalau kita menghadapi masalah dari target itu apa yang harus dilakukan sehingga balance gitu loh. Tidak hanya bebannya tapi juga solusinya juga dapat. Gitu yang harusnya mah disampaikan kakeknya atau misalnya kayak kalau ketemu Ananda tanyanya tentang kabar aja gitu ya. Tentang perasaan jangan nanya target, mungkin khawatir Ananda tadi ya kurang nyaman atau yang kesalahan kita para ayah nih, khusus untuk para ayah saya ngomong. Para ayah itu kekeliruannya apa? Kalau anak cerita selalu langsung fokusnya ingin segera memberikan solusi. Ceramah, salah. Harusnya yang pertama kali kita tangkap adalah perasaannya. Kenapa? Ayah bunda sekalian, kalau kita langsung fokus pada solusi, kemudian cita cecar, harusnya yang kamu lakukan begini begitu, sehingga anak nggak ngerasa, nggak dihargai perasaannya, nggak dipahami perasaannya. Karena yang pertama kali harus ditangkap itu emosi, perasaannya, setelah itu baru kita bicarakan solusinya. Jadi kalau anak bercerita itu kita tangkap dulu, dilihat, didengerin. Kira-kira dia itu perasaannya seperti apa ya? Kemudian apa yang harus kita validasi emosinya. Baru setelah dia merasa didengarkan, merasa diterima emosinya, baru kita fokus pada solusi. Kapan kita membicarakan solusi dan saran? Ketika anak sudah minta, Bi, kira-kira apa ya yang harus aku lakukan? Oh, berarti anak udah butuh solusi dari kita. Tapi selama anak tidak nanya solusi, anak hanya ingin didengarkan saja ceritanya. Jadi dengerin aja, nggak usah kita tambah-tambah solusi. Dia nggak butuh solusi, jangan-jangan hanya rilis emosi, jangan pengen cerita aja begitu ya. Jadi kapan kita ngasih solusi ketika anak minta? Kapan apa yang harus dilakukan baru kita sampaikan atau kamu butuh solusi atau enggak? Kalau kata dia enggak ya sudah dia dengerin aja ceritanya. Cuma dia butuh
sekali lagi penguatan saja dari orang tua. Jadi ini masalah bab apa aja teknik komunikasinya saja, ayah bunda sekalian ya. Siap, Ustaz Hudam, Masya Allah, tabarakallah. Abi Ari begitu ya, semoga Allah mudahkan langkahnya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah ini Masya Allah penanya masih banyak, sedangkan di sini sudah azan Ustaz dan juga Umi Abi semua, dan di sini juga ada chat yang Masya Allah Alhamdulillah. Kayaknya perlu ada kelanjutannya Ustaz, seru Ya, materinya, asa bersambung ya. tertampar banget, apalagi anak cowok yang sama nggak suka banyak cerita. Aduh gimana ini ya? Oke, semoga nanti Allah pertemukan lagi di kegiatan-kegiatan webinar selanjutnya. Kelas berarti ini, oh nanti tahun depan ya kita akan bertemu lagi insya Allah. Atau barangkali dari apa namanya wali santri boleh silahkan. Nanti bisa ke Ustadz Hodam misalnya. Bismillah. Dan insya Allah selanjutnya untuk materinya nanti akan kami sharekan melalui wali kelasnya, dan nanti akan di-sharekan melalui WhatsApp grup kelasnya begitu Ustaz. 1 tahun lagi lama Ustaz ya. Enggak lama ya, salah sebentar. Begitu ya, Umi Abi. Mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.50 dan sudah azan. Insya Allah sudah ada rekamannya. Insya Allah nanti akan di-sharekan, di-upload melalui YouTube Media Husnul Khotimah 2. Oke, dari saya aturkan terima kasih jazakumullah khairan kasiron atas partisipasi yang baiknya dari Umi Abi kelas 8 Puluh. angkatan 10, Masya Allah ya, angkatan 10. Barakallahu fikum, semoga Allah berikan kesehatan, juga tambahkan kemudahan dalam mengemban amanahnya sebagai orang tua begitu. Ya, Dan amin. semoga Allah Sama-sama, berikan Ustaz. keberkahan. Mohon maaf lahir batin. Kami sebelum tutup, boleh kita dokumentasi dulu, ambil foto untuk kebutuhan administrasi kami. Boleh dinyalakan dulu video atau kameranya. Silahkan Ustaz Riki, boleh diambil gambarnya, dihitung ya Ustaz ya. Oke. 1, 2, 3. Lanjut slide 2 Ustaz. Bentar, Pak. 1, 2, 3. Satu lagi, Pak. Satu, 2, 3. Oke, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan kasiron atas partisipasinya, dan saya akhiri. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafir majlis. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu Jazakumullah ilaik. khair, Wa Ustaz iyyakum. Adam, Ustaz Assalamualaikum Sanan. warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakumullah wa Ustaz. iyyakum. Hmm?